Ya, di 5 Mei 2023, seri terbaru Yekwi, Paduan Seni Bela Diri dengan judulnya ya. Selamat menikmati para penonton setia channel Suara Serak. Langit cerah namun hati orang-orang masih gusar, dan cerita ini pun berlanjut lebih menarik. Apakah peti mati giok putih yang sangat halus tidak berguna? Orang asli yang beralis panjang itu tertegun, dan kemudian berkata, ini tidak mungkin. Menurut pengamatan terakhir saya, peti mati itu pasti berguna. Kalau tidak, saya tidak akan berpikir untuk membawanya kembali ke Gunung Longhu. Mungkinkah karena ayahmu terluka terlalu parah, jadi tidak ada gunanya? Ye Kui menyalurkan ki sejati bawaannya ke dalam tubuh Ye Wusang dengan panik, namun, nafas kehidupan di tubuh Ye Wusang masih terkuras habis. Apa yang harus dilakukan? Ye Kui sangat cemas sampai wajahnya memutih. Tanpa ragu-ragu, Ye Kui mengeluarkan jarum emasnya dan melakukan 9 jarum melawan surga, menancapkan 3 jarum di tubuh Ye Wusang secara berurutan. Setelah 3 jahitan, kondisi Ye Wusang tidak kunjung membaik. Ye Kui tiba-tiba teringat sesuatu dan dengan cepat bergegas keluar dari ruang rahasia, bertanya pada Ye Wu Wei, paman kedua, di mana kotak saya? Ada di dalam mobil, kata Ye Wu Wei. Tubuh Ye Kui berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat bergegas masuk ke dalam mobil, membuka kotak itu dan kemudian memasuki kembali ruang rahasia dengan 1000 tahun He Shou Wu dalam pelukannya. Ye Kui melepas sepotong 1000 tahun He Shou Wu, menghancurkannya menjadi bubuk secepat mungkin, dan kemudian mengirimkannya ke mulut Ye Wusang dengan air hangat. Kemudian, dia menekan kedua bahu Ye Wusang dengan kedua tangannya dan sekali lagi menyalurkan prana bawaannya. Ye Kui meraih denyut nadi Ye Wusang dan memeriksanya, dan tercengang. Vitalitas terus memudar. Seketika itu juga, Ye Kui tersambar petir dan wajahnya pucat seperti kertas. Meskipun keterampilan medisnya unik di dunia, cedera yang diderita Ye Wusang adalah luka akibat, yang bukan penyakit yang sulit disembuhkan. Ye Kui putus asa di dalam hatinya. Dia merasa tidak berguna. Sebagai seorang dokter medis, dia telah menyelamatkan banyak pasien, tetapi dia tidak bisa menyelamatkan ayahnya sendiri, yang merupakan sebuah ironi besar. Merasakan bahwa suasananya agak berat, pria sejati beralis panjang itu menghela nafas dan berkata, kehidupan manusia, di alam baka, memiliki takdirnya sendiri, semuanya adalah takdir. Jika takdir ditentukan oleh langit, maka kali ini, aku akan bergulat dengan langit. Ye Kui langsung masuk ke dalam peti mati di dalamnya. Dia membantu Ye Wusang untuk duduk, lalu dia duduk di belakang Ye Wusang dengan lutut bersilang, telapak tangannya menempel di rompi Ye Wusang, dan mulai menjalankan jurus naga suci 9 putaran. Cahaya keemasan bermekaran di tubuh Ye Kui. Dia membimbing ki sejati bawaan ke dalam tubuh Ye Wusang, dan kemudian menggunakan metode kultivasi keterampilan naga ilahi 9 revolusi untuk mengalirkan ki sejati bawaan melalui meridian aneh dan 8 pembuluh darah Ye Wusang. Ye Kui ingin menggunakan ki sejati bawaan untuk menggerakkan beberapa kekuatan dalam tubuh Ye Wusang dalam upaya untuk, dengan cara ini, mengaktifkan vitalitas Ye Wusang. Hasilnya mengecewakannya. Ki sejati bawaan tidak mengaktifkan vitalitas Ye Wusang, namun, setelah menjalankan teknik 9 revolusi naga ilahi melalui meridiannya selama 2 keliling, Ye Kui menemukan bahwa kondisi Ye Wusang telah membaik. Vitalitas yang awalnya menghilang dengan cepat berhenti dan hanya sedikit yang tersisa, bertahan di sekitar jantung dan melindungi pembuluh darah jantung Ye Wusang. Jurus 9 naga suci berputar berguna bagi ayahku. Hati Ye Kui sangat gembira saat dia terus menjalankan keterampilan naga ilahi 9 putaran untuk 2 putaran. Itu tidak berpengaruh. Harus memikirkan cara lain untuk menyelamatkan ayahku. Ye Kui dengan lembut meletakkan Ye Wusang dan membiarkannya berbaring di peti mati giok putih ekstrim, lalu keluar dari dalam peti mati. Ye Kui, bagaimana kondisi Wushuang? Penatua Ye bertanya. Masih ada secercah kehidupan, tidak ada rasa takut akan hidupnya untuk saat ini. Ye Kui menjawab. Wajah Tuan Ye senang, dan dia bertanya, lalu berapa lama Wushuang bisa bertahan? Ye Kui berkata, 2 hari seharusnya tidak menjadi masalah. Kegembiraan yang baru saja muncul di wajah Tuan Ye langsung menghilang tanpa jejak, bagaimanapun juga,
dia adalah kepala keluarga pertama di ibu kota. Dia dengan cepat menstabilkan pikirannya dan bertanya dengan suara yang dalam, Ye Kui, apakah ada cara untuk menyelamatkan ayahmu? Ye Kui berkata, saya baru saja menggunakan perawatan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi cedera rebound tidak berada dalam ruang lingkup perawatan medis. Artinya, tidak mungkin menyelamatkan ayah saya hanya dengan menggunakan teknik medis. Wajah Tuan Ye memutih dan dia berkata dengan suara gemetar, jadi, Wu Shuang hanya memiliki satu cara untuk mati. Tidak, aku tidak akan pernah membiarkan ayahku mati. Ye Kui memandang Ye Wusang yang terbaring di peti mati, dalam keadaan koma, mengepalkan tinjunya dan berkata dengan mata merah, aku akan memperbarui kehidupan ayahku melawan langit. Memperbaharui hidup melawan langit. Penatua Ye merasa dari arti harfiahnya saja bahwa metode pengobatan ini tidak boleh sederhana, dan segera berkata, Ye Kui, apakah berbahaya untuk memperbarui kehidupan melawan langit? Tentu saja berbahaya. Alis panjang berkata, memperbarui hidup seseorang melawan langit berarti mengambil nyawa seseorang dari langit. Ini sangat berbahaya, dan bahkan jika berhasil, anak nakal kecil itu harus membayar mahal. Apakah itu akan mengancam nyawa? Penatua Ye bertanya. Tentu saja, alis panjang berkata, jika mereka gagal, mereka berdua akan mati. Penatua Ye segera mengambil sikap, Ye Kui, saya tidak setuju Anda melakukan ini. Aku tahu kamu ingin menyelamatkan Wu Shuang, tapi jika menyelamatkan Wu Shuang akan menempatkanmu dalam bahaya besar, kurasa itu bukan ide yang bagus. Saya yakin bahkan jika Wu Shuang bangun, dia tidak akan mengizinkan Anda melakukan ini. Ye Kui tegas, Tuan Tua, sebagai seorang putra, selama ada cara untuk menyelamatkan ayah saya tidak akan pernah ragu, tidak peduli apakah itu gunung pedang atau lautan api. Sebagai seorang dokter, selama ada cara untuk menyelamatkan nyawa pasien, tidak peduli bahaya apapun yang saya hadapi, saya juga tidak akan menyerah. Tuan Tua, Anda tidak perlu membujuk saya, pikiran saya sudah bulat dan tidak ada yang bisa menghentikan saya. Yang harus Anda lakukan adalah mendukung saya tanpa syarat dan membantu saya. Selain itu, saya pernah berhasil memperbarui kehidupan Jenderal Tua Bai, kali ini, saya juga tidak akan gagal. Jika Anda masih ragu, maka Anda bisa bertanya pada yang lama, dia pernah berkata bahwa saya bukan orang yang berumur pendek. Penatua Ye bertanya pada realis alis panjang, kamu bilang begitu. Realis alis panjang mengangguk sedikit dan berkata, Ye Kui memiliki takdir yang luar biasa dan ki yang kuat, dia jelas bukan orang yang berumur pendek. Suhu Ye percaya pada realitas alis panjang dan merenung sejenak sebelum berkata, Ye Kui, saya bisa setuju untuk memperbarui kehidupan Wu Shuang melawan langit, tetapi Anda harus berjanji kepada saya satu permintaan. Jika ada sesuatu yang berubah selama perawatan, atau jika diketahui bahwa tidak ada jalan untuk kembali, Anda harus berhenti. Tidak peduli jam berapa sekarang, Anda tidak dapat menukar hidup Anda dengan hidup Wu Shuang. Jika Anda melakukan itu, bahkan jika Wu Shuang selamat pada akhirnya, dia tidak akan memiliki kedamaian selama sisa hidupnya. Apakah Anda mengerti apa yang saya maksud? Ye Kui mengangguk, saya mengerti. Bagus jika kamu mengerti. Penatua Ye bertanya, kapan Wu Shuang akan dirawat? Saya harus membuat beberapa persiapan dan memulai perawatan besok malam. Kata Ye Kui. Apakah ada yang perlu saya lakukan? Penatua Ye bertanya lagi. Benar-benar ada satu hal yang aku butuh bantuanmu sekarang. Ye Kui berkata, tinggallah di sini dan tinggallah bersama ayahku. Bagus. Penatua Ye setuju dalam satu tarikan napas. Orang tua, kamu tinggal di sini bersama ayahku juga, jika ada situasi yang tidak terduga, hubungi aku tepat waktu. Ye Kui berkata dan pergi. Apa yang kamu lakukan di sana? Orang asli yang beralis panjang itu bertanya. Ye Kui berkata tanpa menoleh ke belakang, aku akan pergi ke kota terlarang. Ye Kui baru saja keluar dari dalam ruang rahasia ketika dia dikelilingi oleh Ye Wuyi dan yang lainnya yang menjaga di luar. Ye Kui, bagaimana kabar kakak? Apakah dia sudah sadar? Bagaimana situasinya? Ye Kui mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, lalu berkata, ayah melintasi perbatasan untuk membunuh musuh dan mengalami serangan balik yang sangat serius. Sekarang dia hanya memiliki nafas terakhir yang tersisa.
Mendengar kata-kata ini, wajah kerumunan orang tampak sedih. Mereka tidak bertemu Ye Wusang selama lebih dari 20 tahun, dan mereka tidak menyangka bahwa mereka harus berpisah satu sama lain begitu cepat setelah reuni ini. Ye Kui, kamu bisa menyelamatkan kakak laki-laki, bukan? Mata Ye Wusang memerah saat dia bertanya. Bisa, Ye Kui memberikan jawaban yang tegas. Seketika itu juga, hati semua orang menjadi sedikit tenang. Ye Kui berkata, sekarang ada beberapa hal yang saya butuh bantuan Anda. Paman ketiga, bibi ketiga, tolong jaga di sini dan lindungi ayahku. Meskipun ini adalah pangkalan istana Hades dan memiliki keamanan yang ketat, kita tetap harus berjaga-jaga untuk berjaga-jaga. Ye Wei dan Dragon Lady segera menganggukkan kepala, bagus. Ye Kui kemudian berkata kepada Ye Wei, paman kedua, tolong pergi dan carikan pakaian bersih untuk ayahku. Juga, saya membutuhkan ramuan obat selama 100 tahun, lebih banyak lebih baik. Tidak masalah. Ye Wei juga setuju. Tuan Duer bertanya, Tuan Ye, apakah ada sesuatu yang bisa dibantu oleh jubah tua itu? Ye Kui menggelengkan kepalanya, tidak untuk saat ini, Tuan bisa kembali dan beristirahat. Jubah tua harus tetap di sini dan berdoa untuk restu dari ayah Suhu Ye. Setelah Suhu Duer selesai berbicara, dia duduk langsung di tanah di satu sisi, melantunkan tulisan suci dengan suara rendah. Terima kasih banyak, Suhu. Ye Kui mengucapkan terima kasih dan berkata kepada Tang Fei dan Long Night, kalian ikut denganku. Mereka bertiga baru saja mengambil beberapa langkah ketika mereka bertemu langsung dengan Dewa Tentara. Ye Kui, apa yang kalian lakukan di sana? Dewa Perang bertanya. Saya perlu Tang Fei dan Long Night untuk membantu saya dengan sesuatu. Ye Kui kemudian berkata kepada Dewa Militer, saya ingin Anda mengirim pesawat tempur ke Jiangsu untuk membawa ibu saya. Ini masalah kecil, saya akan segera mengaturnya. Baru setelah itu Dewa Tentara bertanya, bagaimana situasi Wu Shuang? Tidak baik, apakah dia hidup atau mati akan tergantung pada perawatan besok malam. Ye Kui berkata, Dewa Perang, saya masih memiliki urusan yang mendesak untuk diselesaikan, jadi saya akan pergi dulu. Dewa Perang melambaikan tangannya, pergilah sekarang. Ye Kui membawa Tang Fei dan Long Ye keluar dari pangkalan istana dunia bawah dan mulai mengatur tugas. Tang Tua, kamu tahu ibu kotanya dengan baik. Aku ingin kamu membantuku menemukan pengrajin untuk mengikat 49 lentera, hanya jenis yang paling biasa, tidak perlu mewah, dan ngomong-ngomong, bantu aku membeli kertas kuning untuk menggambar jimat. Naga malam, carikan aku seekor anjing hitam dan ayam jantan putih, dan ingat, jangan sampai ada sehelai bulu pun yang tersesat. Benda-benda ini ingin saya lihat sebelum besok malam. Apakah ada masalah? Tang Fei dan Long Ye menjawab serempak, tidak masalah. Baiklah, kalau begitu akan sulit bagi kalian. Ye Kui selesai berbicara dan langsung pergi ke kota terlarang. Dalam perjalanan, dia menelepon lagi ke Cao Qingcheng. Di markas gerbang naga, Cao Qingcheng dan King Long dan yang lainnya, memimpin 3.000 elit sekte naga, telah terisi penuh dan siap untuk meninggalkan ibu kota kapan saja. Ketika dia tiba-tiba melihat Ye Kui menelepon, hati Cao Qingcheng sangat gembira dan dia buru-buru mengangkat telepon. Halo, Ye Kui. Qingcheng, tidak perlu meninggalkan ibu kota, Long Yi telah dibawa keluar. Kata Ye Kui. Mendengar ini, Cao Qingcheng terkejut sekaligus bersemangat dan bertanya, bagaimana Long Yi meninggal? Kita akan membicarakan hal ini nanti, saat ini saya memiliki masalah mendesak yang membutuhkan bantuan Anda. Ye Kui memerintahkan, saya membutuhkan 100 tahun ramuan obat, semakin banyak semakin baik, dan saya ingin mereka besok sore, lalu minta Xiao Zhan mengantarkannya ke pangkalan Aula Hades. Cao Qingcheng menjawab, iya, ada hal lain yang harus saya lakukan, saya akan menutup telepon sekarang. Ye Kui menutup telepon dan menghubungi nomor Qian Jinglan lagi. Di scene lain di Jiangsu, rumah Ye Kui, Qian Jinglan, Lin Indah, Bai Bing, Qin Wan, Su Luzang, Su Xiao Xiao, semuanya sedang duduk di sofa di ruang tamu saat ini menonton gala festival musim semi. Hari ini adalah malam tahun baru, dan hari reuni untuk semua keluarga. Meskipun Lin Indah telah mengatur suasana,
semua orang yang hadir memaksakan senyuman di wajah mereka, dan alis mereka dipenuhi dengan rasa khawatir yang kuat. Mereka semua tahu bahwa pada saat ini, Ye Kui, yang berada jauh di ibu kota, sedang mengalami pertempuran hidup dan mati. Mereka tidak tahu apakah Ye Kui masih bisa kembali hidup-hidup. Tiba-tiba, kelopak mata Qian Jinglan berkibar dengan keras saat perasaan gelisah yang kuat melanda hatinya. Ye Kui, Qian Jinglan bergumam dengan suara rendah, air mata meluncur dari sudut matanya. Anak-anak melakukan perjalanan ribuan mil dan para ibu khawatir, terlebih lagi, perjalanan Ye Kui sangat berat. Bibi, ada apa denganmu? Lin Indah adalah yang paling perhatian, dia telah memperhatikan emosi Qian Jinglan, melihat air mata Qian Jinglan yang tiba-tiba, dia buru-buru bertanya. Pada saat yang sama, firasat muncul di hatinya. Saya baru saja merasakan gelombang kegelisahan dan kepanikan yang luar biasa di hati saya. Saya memiliki firasat bahwa itu sebagian besar karena sesuatu yang buruk telah terjadi pada Ye Kui. Qian Jinglan tidak bisa menghentikan air matanya jatuh saat dia berbicara. Beberapa wanita lain juga meneteskan air mata. Lin relatif tenang dan berkata dengan tenang, Bibi, jangan khawatir, mungkin perasaanmu salah. Tidak mungkin salah. Qian Jinglan berkata sambil menyeka air matanya, saya juga memiliki perasaan tidak nyaman pada malam ayah Ye Kui mengalami kecelakaan lebih dari 20 tahun yang lalu. Dikatakan bahwa garis keturunan kerabat terdekat terhubung, dan begitu mereka bertemu dengan hidup dan mati, akan ada komunikasi telepati antar kerabat. Saya kira Ye Kui dia. Duh. Ponsel di desktop tiba-tiba berdering, menyela Qian Jinglan yang sedang berbicara. Lin dengan indah meregangkan kepalanya untuk melihat ide penelepon dengan dua katana. Ini Ye Kui. Lin yang sangat cantik berseru kaget, dengan cepat mengangkat telepon dan menyerahkannya kepada Qian Jinglan. Qian Jinglan mengangkat telepon dan menatap ide pemanggil dengan kedua matanya, ragu-ragu sejenak sebelum dia dengan gemetar menekan tombol jawab dan menekan speakerphone pada saat yang bersamaan. Apakah itu Ye Kui? Suara Qian Jinglan bergetar saat dia berbicara. Hati beberapa wanita lain juga tercekat, takut pada detik berikutnya, mereka akan mendengar berita buruk tentang kematian Ye Kui. Bu, ini aku. Sebuah suara yang akrab terdengar, dan seketika itu juga, mereka yang hadir menangis dengan gembira. Lin Indah dan Bai Bing saling memandang satu sama lain dan kemudian, dengan air mata mengalir di wajah mereka saling berpelukan. Pada saat ini, suara Ye Kui terdengar sekali lagi, Ibu, kota terlarang telah dihancurkan, kita semua masih hidup, dan aku punya kabar baik untukmu, ayah telah kembali. Apa yang kamu katakan? Qian Jinglan berdiri terengah-engah dan bertanya dengan keras. Ye Kui berkata, ayah masih hidup, dia sudah kembali. Mendengar kata-kata ini, Qian Jinglan menangis dengan lebih banyak kebencian. Setelah menunggu lebih dari 20 tahun, akhirnya, dia telah menunggu seseorang untuk kembali. Ye Kui berkata, kota terlarang dihancurkan oleh ayahku. Selama pertempuran besar, ayahku menderita beberapa luka, dan sekarang dia sedang memulihkan diri di Aula Hades. Saya telah meminta dewa militer untuk mengirim pesawat tempur ke Jiangsu untuk menjemputmu. Ibu, kamu harus bersiap dan segera datang ke ibu kota. Ibu kota, Ye Kui baru saja menyelesaikan panggilan teleponnya dengan Qian Jinglan ketika mobil tiba di kota terlarang. Alasan dia bergegas ke kota terlarang adalah untuk melihat apakah ada harta karun di dalam kota terlarang yang dapat membantunya menyelamatkan Ye Wusang. Ye Kui berpikir dalam hati bahwa kota terlarang, yang merupakan kekuatan terkuat di dunia dan memiliki begitu banyak pembudidaya abadi, pasti menyimpan banyak keajaiban tertinggi. Setelah turun dari mobil, Ye Kui melirik ke depan, hanya untuk melihat bahwa di luar kota terlarang, itu sudah dilindungi oleh pasukan berat. Dia mengambil langkah besar menuju gerbang kota. Tanpa diduga, saat Ye Kui sampai di pintu masuk, dia dihentikan oleh beberapa penjaga. Berdiri diam, seorang penjaga berteriak tanpa ekspresi, Penatua Tang telah memerintahkan agar tidak ada yang diizinkan masuk, silakan kembali. Di sebelahnya, beberapa penjaga lain menatap Ye Kui dengan mata tajam,
tangan kanan mereka menekan senjata di pinggang mereka. Selama Ye Kui melakukan gerakan sekecil apapun, mereka tidak akan ragu untuk bergerak. Saya dari Istana Dunia Bawah. Ye Kui mengeluarkan KTP-nya dan menyerahkannya kepada penjaga, berkata, saya harus masuk untuk melakukan sesuatu, tolong permudah saudara-saudara. Penjaga itu bahkan tidak melihat ide Ye Kui dan berkata dengan wajah tegas, Penatua Tang telah mengatakan bahwa tidak ada yang diizinkan masuk, jika tidak, tidak ada yang akan dibunuh. Orang-orang ini mengikuti perintah, jadi Ye Kui tidak bisa mempersulit mereka, jadi dia harus menelepon Tang Lao saat itu juga, dan baru kemudian dia memasuki kota terlarang tanpa masalah. Pada saat ini, jejak-jejak pertempuran besar masih bisa dilihat. Satu-satunya hal yang tidak bisa dilihat adalah mayat, jadi itu pasti karena Tang Lao telah mengirim seseorang untuk membersihkan tempat kejadian. Ye Kui langsung masuk ke aula utama kota terlarang. Memasuki pintu, dia terkejut. Mendongak ke atas, dia melihat sekeliling. Sebuah kursi naga diletakkan di atas istana emas, sebuah kursi megah dan megah yang terbuat dari emas murni. Ye Kui kemudian melihat 5 pilar perunggu besar dengan naga emas bercakar 5 yang diukir dengan warna emas di atasnya. Dia kemudian menyadari bahwa lantainya dilapisi dengan batu giok putih Tiongkok. Selain itu, berbagai benda emas, perak, dan batu giok ditempatkan di dalam aula utama. Jika dihitung dengan uang, isi aula besar ini bernilai setidaknya 10 miliar dolar. Namun, mata Ye Kui tenang dan dia hanya menyapu sebelum dia dengan cepat keluar dari aula dan memasuki aula lain. Aula besar kedua bahkan lebih luar biasa. Di pintu masuk aula utama, selusin pohon cemara berusia ribuan tahun ditanam, masing-masing setebal bak mandi, dengan bagian batang berwarna hitam hangus. Jelas terlihat bahwa pohon cemara berusia ribuan tahun ini pernah tersambar petir. Pohon-pohon ini sangat tangguh dan tidak mati, dan tunas-tunas hijau baru telah tumbuh dari puncak pohon. Untung saja saya tidak membawa barang lama itu, jika saya biarkan dia melihat pohon cemara berusia ribuan tahun ini, saya khawatir dia akan menjadi gila. Ye Kui diam-diam senang. Pohon cemara berusia 1000 tahun ini adalah kayu yang menyambar petir, bahan yang sangat baik untuk membuat senjata, dan memiliki daya pikat yang fatal bagi alam alis panjang. Mengikuti dari dekat, mata Ye Kui mendarat di pintu masuk aula besar. Meskipun aula ini tidak semegah dan semegah yang pertama, 9 pilar cemara emas menjulang tinggi di pintu masuk. Ye Kui juga melihat bahwa, di sudut tenggara aula besar, ada tangki air yang sangat besar. Tabung air itu terbuat dari perunggu dan memiliki kepala binatang buas dengan cincin di kedua sisinya. Itu jadul dan berubah-ubah. Guci perdamaian. Ye Kui berkata dengan lembut. Pada zaman dahulu, keluarga besar suka menempatkan guci air di halaman rumah mereka, dengan makna simbolis untuk menenangkan rumah dan menjaga kedamaian. Dikatakan bahwa kebakaran sering terjadi di kota terlarang pada zaman jadul, sehingga kaisar memerintahkan 365 guci perdamaian untuk dibangun, yang biasanya diisi dengan air sehingga jika terjadi kebakaran, air di dalam guci dapat digunakan untuk memadamkan api dengan cepat untuk menjaga perdamaian. Ye Kui membuka pintu merah terang dan menyapu, menemukan bahwa situasi di dalam aula kedua mirip dengan aula pertama. Ada banyak sekali barang emas, perak dan giok di dalam aula utama, dan dia bahkan melihat beberapa mangkuk dan sumpit yang terbuat dari emas murni dan giok putih yang sangat halus, peralatan anggur, dan benda-benda lainnya. Sungguh luar biasa. Ye Kui mengutuk, berbalik dan pergi. Meskipun benda-benda ini memiliki nilai yang luar biasa, Ye Kui tidak tertarik padanya. Kemudian, dia memasuki aula besar lainnya. Kota terlarang, sebagai bekas kota kekaisaran, sangat megah, dengan puluhan aula. Ye Kui menghabiskan setengah jam berkeliaran di semua aula ini. Tanpa terkecuali, bagian dalam setiap aula serupa, penuh dengan harta karun seperti emas, perak, batu giok, barang antik, dan lukisan. Setidaknya ada 100.000 keping. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kota terlarang adalah harta karun yang sangat besar. Hanya saja, tidak ada satupun barang yang dicari Ye Kui yang ditemukan. Seharusnya tidak, ada begitu banyak pembudidaya abadi di kota terlarang, bagaimana mungkin tidak ada beberapa barang bagus yang menarik perhatianku. Seperti obat-obatan spiritual berusia ribuan tahun,
Rahasia seni bela diri, senjata ilahi, pil. Tidak benar, Ye Kui tiba-tiba teringat bahwa dia telah berkeliaran di begitu banyak aula, tetapi tidak menemukan tempat di mana Long Yi menutup tempat peristirahatannya. Long Yi dan yang lainnya telah mundur di sini selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin tidak ada satu pun jejak yang tertinggal. Pasti masih ada tempat tersembunyi di kota terlarang yang belum saya temukan. Ye Kui melanjutkan perjalanannya ke dalam kota terlarang. Kali ini, dia berjalan perlahan, tidak melepaskan setiap sudut. Akhirnya, dia berhenti di depan sebuah tablet batu. Monumen batu itu memiliki tinggi sekitar 8 meter, lebar 3 meter dan tebal 3 kaki, menjulang tinggi di atas punggung kura-kura perunggu. Ye Kui melihat sekilas ke arah tablet batu itu, yang bertuliskan tulisan tangan yang tebal, mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi di kota terlarang selama 600 tahun terakhir. Dia berhenti di sini karena dia menemukan bahwa ada banyak jejak kaki yang tersisa di tanah di depan kura-kura perunggu. Orang luar tidak diizinkan memasuki kota terlarang, yang berarti jejak kaki di sini hanya bisa ditinggalkan oleh orang-orang dari kota terlarang. Mungkinkah ada yang salah dengan monumen batu ini? Ye Kui mengitari monumen batu dan tidak menemukan hal lain yang tidak biasa selain jejak kaki. Setelah itu, dia membuka tianmunya. Tidak lama kemudian, Ye Kui akan menemukan ujungnya. Jadi itu saja, Ye Kui berjalan ke arah kura-kura perunggu, lalu ujung jarinya dipenuhi dengan energi internal, dan dia menekan satu jari di mata kiri kura-kura perunggu. Seketika, mata kura-kura perunggu itu tenggelam lebih dalam ke dalamnya. Detik berikutnya, tablet batu itu berguncang dan kura-kura perunggu perlahan-lahan bergerak mundur sejauh 3 kaki. Kemudian, sebuah terowongan muncul di garis pandang Ye Kui. Tanpa ragu sedikit pun, Ye Kui melangkah langsung ke dalam terowongan dan mengikuti langkah-langkah sampai ke bawah. Terowongan itu memiliki lebar lebih dari 2 meter dan tinggi sekitar 3 meter, dan di dinding di kedua sisinya, setiap 3 meter, Anda akan melihat lampu minyak tung. Meskipun berada di bawah tanah, tempat ini tidak terasa lembab dan suram, tetapi terasa hangat, seperti berada di dalam ruangan berpemanas. Terowongan ini memiliki panjang 100 meter. Setelah berjalan melewati terowongan, pintu perunggu besar lainnya muncul di depan kami. Di atas pintu perunggu itu terdapat kepala naga besar, seperti aslinya dan sangat kuat. Ye Kui mencarinya dan tidak menemukan mekanisme, dan memutuskan untuk menggunakan kekerasan untuk membuka pintu perunggu. Dia menekan tangannya ke pintu perunggu, lalu menjalankan teknik 9 naga suci berbalik, memusatkan seluruh kekuatan tubuhnya ke telapak tangannya, dan kemudian mengerahkan kekuatan yang dahsyat. Buka, pintu perunggu perlahan-lahan didorong terbuka oleh Ye Kui. Setelah pintu perunggu terbuka, Ye Kui berdiri di ambang pintu dan melirik ke dalam, seketika dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat ini, di garis pandangnya ada sebuah bangunan besar. Aula demi aula begitu mengesankan sehingga menyerupai kota terlarang bawah tanah. Puluhan ribu lampu minyak tung, persis seperti langit yang penuh dengan bintang, menerangi tempat itu seolah-olah di siang hari. Di tengah-tengahnya terdapat jalan beraspal yang terbuat dari batu hijau. Ye Kui dalam suasana hati yang agak bersemangat, dia memiliki perasaan yang kuat bahwa pasti ada sesuatu yang baik di dalam aula besar ini. Dia mengikuti jalan dan tiba di depan aula besar pertama. Di atas gerbang merah terang tergantung sebuah plakat perunggu dengan 2 kata yang terukir di atasnya. Harta Karun Vault. Ye Kui mendorong pintu gerbang, dan segera, ada banyak bunga dan tanaman hijau di depannya. Hanya untuk melihat di dalam aula utama, ada berbagai macam permata yang menumpuk. Safir, rubi, zamrud, mata kucing hijau keemasan, giok hetian yang sangat halus. Bahkan ada ratusan mutiara bercahaya alami sebesar koin tembaga, memancarkan rona yang memukau. Merah, oranye, kuning, hijau, biru dan ungu, ada permata dari setiap warna. Daftarnya tidak ada habisnya. Permata-permata itu ditumpuk sembarangan di lantai aula besar, seolah-olah mereka adalah sampah. Ye Kui menghirup nafas dingin. Dia tidak berani membayangkan berapa banyak permata dalam jumlah besar yang bisa didapat jika dia mengambilnya dan menjualnya. Tanpa ragu, itu jelas merupakan angka yang luar biasa. Untungnya,
orang-orang tua di kota terlarang ini terobsesi dengan kultivasi abadi dan tidak tertarik dengan uang. Kalau tidak, begitu banyak hal baik pasti sudah lama hilang. Ye Kui diam-diam merayakannya, dan kemudian, dengan cepat pergi dan tiba di depan aula besar kedua. Ketika dia mendongak, ada dua kata lemari besi porselen yang terukir di plakat perunggu. Mungkinkah itu semua porselen di dalamnya? Ye Kui dengan penasaran mendorong pintu, dan seperti yang dia duga, bagian dalam aula besar dipenuhi dengan porselen. Hal pertama yang dilihatnya adalah sepasang vas porselen, setinggi sekitar 3 meter, transparan seperti air, badan porselen putihnya ditutupi dengan pola bunga biru, polos dan segar serta penuh kehidupan. Porselen celadon dari Jingdesen. Ye Kui mengenali mereka sekilas dan tidak bisa menahan kekaguman di dalam hatinya. Vas porselen biru dan putih seperti itu, tidak peduli di museum manapun itu bisa menjadi harta karun kota, bukan? Jika berada di rumah lelang, vas itu bisa laku miliaran. Tidak, setidaknya 10 miliar. Selain sepasang vas porselen biru dan putih, ada juga banyak vas dan guci, pot bunga porselen, mangkuk porselen, cangkir porselen, dan piring porselen yang tergeletak di sekitar. Daftarnya terus bertambah. Selain itu, semua porselen ini sangat halus dan indah. Ye Kui dengan santai mengambil beberapa mangkuk porselen dari bawah kakinya dan melihat sekilas ke arahnya, dan menemukan bahwa mereka berasal dari asal-usul yang luar biasa. Semuanya adalah produk kekaisaran dari tempat pembakaran yang terkenal, dan di bagian bawah masing-masing mangkuk, tahun kaisar juga terukir. Tiba-tiba, Ye Kui tertarik pada satu set barang teh porselen putih. Dia berjalan mendekat, mengambil sebuah cangkir teh dan melihatnya, dan menemukan bahwa itu adalah penghargaan dari tempat pembakaran Ru pada masa pemerintahan Kaisar Huizong dari dinasti Song. Barang bagus, saya bisa mengambilnya kembali nanti dan memberikannya kepada orang tua itu untuk minum teh. Ye Kui meletakkan cangkir teh dan berbalik untuk pergi, datang ke aula ketiga di depannya. Gudang senjata. Ye Kui melihat 3 kata di plakat perunggu dan menjadi sedikit bersemangat di dalam. Senjata adalah sesuatu yang memiliki daya tarik yang kuat bagi para praktisi seni bela diri, seperti halnya kecantikan yang memukau yang secara inheren dapat menarik perhatian pria. Tentu saja, ada seniman bela diri yang tidak menyukai senjata, dan itu adalah minoritas yang sangat kecil, seperti halnya pria yang tidak menyukai wanita, juga merupakan minoritas yang sangat kecil. Ye Kui tidak sabar untuk membuka pintu, dan dalam sekejap, aura ketajaman menghampirinya. Itu membuat seluruh tubuh menggigil. Ye Kui tidak kenal takut dan melangkah langsung ke aula. Melihat sekeliling, dia melihat bahwa aula itu dipenuhi dengan rak-rak kayu besar dan kecil. Di atas setiap bingkai kayu, ada senjata. Pedang, tombak, busur dan anak panah, palu meteor, tombak bergambar langit. Semuanya ada 18 jenis senjata. Jumlahnya ribuan. Ye Kui memeriksa mereka dan sedikit kecewa. Meskipun senjata-senjata ini luar biasa, mereka masih kalah dengan pedang kekaisaran langit merah miliknya. Dia kemudian meninggalkan gudang senjata dan tiba di aula keempat, yang merupakan toko buku rahasia. Aula ini adalah yang terbesar. Setelah Ye Kui mendorong pintu masuk, dia melihat ada banyak sekali buku rahasia yang diletakkan di dalam aula, bahkan tidak ada rak, hanya dilempar ke lantai, menumpuk seperti gunung. Ada juga beberapa buku rahasia yang ditempatkan di dalam kotak kayu. Semuanya memenuhi seluruh aula. Ye Kui memperkirakan bahwa setidaknya ada ratusan ribu buku panduan seni bela diri rahasia di sini. Dia mengambil beberapa buku rahasia dan dengan cepat membolak-baliknya, dan menemukan bahwa semuanya adalah kungfu berkualitas tinggi dari berbagai sekolah besar. Jika orang biasa berlatih 1 atau 2 di antaranya, dia pasti bisa masuk ke dalam jajaran master peringkat harimau. Tetapi bagi Ye Kui saat ini, buku-buku rahasia ini seperti kertas bekas. Tiba-tiba, lusinan kotak kayu yang ditumpuk di sudut menarik perhatian Ye Kui. Kotak-kotak kayu ini tersusun rapi dan memiliki kunci. Ye Kui berjalan ke sebuah kotak kayu, dengan kasar membuka kunci dan membuka kotak itu, dan seketika, sebuah buku rahasia muncul di depannya. Seni bela diri sejati Wudang. Mungkinkah semua kotak ini berisi buku panduan rahasia Wudang?
Ye Kui tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dengan cepat mengambil beberapa manual rahasia lagi dan membolak-baliknya beberapa kali, menemukan bahwa itu semua adalah manual rahasia Wudang. Tidak hanya peti ini, tetapi juga kotak kayu lainnya juga berisi rahasia Wudang. Saya pikir ini pasti manual rahasia yang dicuri dari Gunung Wudang. Sepertinya apa yang terjadi saat itu memang pekerjaan kota terlarang. Ye Kui memikirkannya dan mengatur agar seseorang mengirim buku-buku rahasia ini kembali ke Gunung Wudang ketika dia berbalik. Dengan cara ini, dia akan memenuhi janjinya kepada Taois Chong Su dan tidak lagi berhutang budi kepada Gunung Wudang. Ye Kui meninggalkan gudang buku rahasia dan datang ke aula kelima. Di atas pintu utama aula, sebuah plakat masih tergantung, dengan 3 kata terukir di atasnya. Lemari besi pil. Ye Kui sangat tertarik dengan aula besar ini. Pertama, Ye Wusang dalam bahaya dan dia ingin menemukan cara untuk menyelamatkannya. Jika dia bisa menemukan obat mujarab tertinggi di sini, maka dia tidak perlu menggunakan teknik pembaharuan surgawi. Kedua, dia adalah seorang dokter Tiongkok yang sangat terampil. Betapa bergunanya obat mujarab itu, sebagai seorang dokter, dia tahu betul. Kemudian lagi, menurut pendapat Ye Kui, kota terlarang adalah kekuatan terkuat di dunia dan pasti menyimpan banyak hal yang baik. Faktanya, dugaannya benar. Setelah Ye Kui mendorong pintu masuk, aroma obat yang kaya datang ke wajahnya, dan sejauh yang dia bisa lihat, aula itu dipenuhi dengan tanaman obat. Tanaman obat berusia 30 tahun ada di mana-mana. Ada ratusan tanaman obat berusia ratusan tahun, dan puluhan tanaman obat berusia 300 tahun. Sayangnya, tidak ada obat-obatan spiritual berusia ribuan tahun yang bisa ditemukan. Sejumlah rak kayu ditempatkan di dinding di kedua sisi aula utama, masing-masing dengan kotak kayu mahoni di atasnya, jumlahnya ratusan. Ye Kui membuka salah satu kotak kayu dan menemukan sebuah resep dan di dalamnya. Resep itu ditulis di atas velum, dengan tulisan tangan berwarna kekuningan, dan terlihat seperti sesuatu yang sudah ada sejak lama. Di sudut kiri bawah resep dan, ada juga stempel yang tertera di atasnya. Ye Kui membuka semua kotak kayu untuk memeriksanya dan menemukan bahwa setiap resep dan seperti ini. Itu seharusnya resep dan yang diawetkan dari istana jadul, tapi sayangnya, tidak ada catatan resep dan untuk menyembuhkan luka mundur. Ye Kui menghela nafas dan meninggalkan Pil Vault dan tiba di depan aula ke-6 lagi. Hah? Ye Kui terkejut, menyadari bahwa aula besar ke-6 berbeda. Ye Kui terkesiap kaget saat dia menyadari bahwa aula ke-6 sangat berbeda dari 5 aula sebelumnya. Pertama, aula besar ini sangat kecil. Meskipun gaya arsitekturnya persis sama dengan aula di depannya, namun terlihat lebih seperti rumah kecil, dengan luas hanya 200 meter persegi, dan sangat biasa, tanpa kesan kemegahan atau atmosfer sama sekali. Kedua, tidak ada plakat perunggu yang tergantung di atas pintu masuk utama aula besar ini. Kelima aula di depannya memiliki plakat perunggu yang tergantung, menandai apa yang ada di dalamnya, tetapi hanya aula ini yang tidak. Ini sangat aneh. Saat Ye Kui berdiri di luar pintu, dia memiliki firasat yang kuat bahwa pasti ada harta karun besar di dalam aula ini. Apa itu? Dengan 3 bagian kegembiraan dan 7 bagian keingintahuan, Ye Kui mengulurkan tangannya dan bersiap untuk mendorong pintu. Tanpa diduga, saat tangannya menekan pintu, pintu itu terguncang oleh kekuatan yang sangat besar. Karena lengah, Ye Kui terbang ke samping dan jatuh lebih dari 10 meter jauhnya, darah keluar dari sudut mulutnya. Di dalam dadanya, ki dan darahnya melonjak. Kekuatan pantulan ini barusan tidak lebih lemah dari kekuatan penuh orang kuat yang telah mengembangkan 7 saluran ki sejati. Itu menakutkan. Ye Kui tidak hanya tidak merasa takut, tetapi ekspresi kegembiraan muncul di matanya. Semakin sulit pintu ini dimasuki, semakin berarti ada hal-hal baik di dalamnya. Ye Kui dengan cepat memanjat dari tanah, lalu membuka mata surgawinya dan melihat ke arah pintu. Dia ingin tahu dari mana kekuatan yang memantul itu berasal barusan. Detik berikutnya, cahaya keemasan muncul di mata Ye Kui, seperti emas yang menyilaukan. Tidak hanya pintu utama, tetapi juga seluruh lapisan luar aula, memancarkan lapisan cahaya keemasan yang menyilaukan. Lapisan cahaya keemasan ini benar-benar menghalangi penglihatan Ye Kui, menyebabkan mata surgawinya tidak dapat melihat. Anehnya,
ketika Ye Kui menarik mata surgawi, lapisan cahaya keemasan ini tidak lagi terlihat dan itu hanya aula biasa di depannya. Lapisan cahaya keemasan apa ini? Segel, ataukah ini suatu formasi? Ye Kui membuka mata surgawinya lagi dan menatap ke aula untuk mengamatinya, tetapi selain melihat lapisan cahaya keemasan, dia tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Setelah itu, dia mengisi ujung jarinya dengan kis sejati dan dengan lembut menekan satu jari di pintu. Ye Kui sekali lagi tersentak. Namun, kali ini dia sudah mempersiapkan diri terlebih dahulu dan tidak terluka. Sial, benda apa ini? Ye Kui bingung, dan pada saat yang sama, agak menyesal tidak membawa realitas alis panjang bersamanya. Jika benda tua itu ada di sini, mungkin dia bisa mengatakan sesuatu. Tidak, itu tidak akan berhasil bahkan jika benda tua itu ada di sini, dia buta dan tidak bisa melihat apa-apa. Bagaimana kita bisa membuka pintu ini? Ye Kui bermeditasi. Setelah berpikir sejenak, dia tidak menemukan solusi yang baik. Lupakan saja, karena tidak mungkin, maka saya akan menggunakan kekerasan untuk membukanya. Ye Kui menarik napas dalam-dalam, menjalankan skill naga ilahi 9 belok, mengepalkan tangan kanannya, dan kemudian menghantamkannya ke pintu dengan pukulan keras. Begitu tinjunya mendarat, kekuatan mundur yang sangat besar itu melonjak ke tinju Ye Kui, mengirimnya terbang keluar. Ye Kui melakukan beberapa salto ke belakang dan mendarat dengan mulus di tanah, matanya menatap aula besar sejenak. Apa yang harus kita lakukan? Ketika dia cemas, Ye Kui tiba-tiba memikirkan sebuah solusi. Mengapa saya lupa tentang teknik transportasi? Karena saya tidak bisa mendobrak pintu. Mengapa tidak menggunakan teknik transportasi untuk memasuki aula besar secara langsung? Segera, Ye Kui menggunakan transportasi buminya dan menyelam lebih dulu ke dalam tanah. Kali ini, tidak terhalang. Ketika tubuhnya muncul kembali, dia sudah berada di tengah-tengah aula besar. Bagian dalam aula besar itu gelap, tanpa jari yang terlihat. Tetapi itu tidak mempengaruhi penglihatan Ye Kui. Ketika Ye Kui mengangkat matanya, dia melihat sebuah kasur di tengah-tengah aula besar. Sepertinya ini adalah tempat di mana Long Yi berada dalam retret. Kemudian, matanya melihat sekeliling dan tertegun menemukan bahwa aula itu kosong, tidak ada sepotong emas, perak atau batu giok, apalagi harta karun eksotis yang bisa dilihat. Selain kasur, tidak ada yang digunakan. Itu agak sangat bersih. Hasil ini agak sulit diterima oleh Ye Kui. Tidak mungkin, tidak ada apa-apa. Ini tidak boleh. Jika tidak ada apa-apa, mengapa ada lapisan perlindungan di luar aula besar ini? Mungkinkah Long Yi khawatir tentang seseorang yang mengganggu retretnya, jadi dia sengaja meletakkan lapisan perlindungan untuk menghentikan orang luar masuk? Tidak, kota terlarang adalah kekuatan terkuat di dunia, tidak ada yang berani masuk tanpa izin. Juga, kultivasi Long Yi begitu kuat sehingga bahkan jika seseorang menerobos masuk, dia tidak akan takut, tidak perlu memasang perlindungan. Pasti ada rahasia di sini. Memikirkan hal ini, Ye Kui mulai mencari dengan hati-hati di aula besar. 1 jam penuh berlalu. Akhirnya, Kaisar tidak mengecewakan, dan Ye Kui menemukan sebuah petunjuk. Di bawah kasur di tengah aula utama, ada sebuah terowongan. Ye Kui menjauh dari kasur dan memasuki terowongan, sampai di sebuah ruangan rahasia. Di dalam ruang rahasia itu ada 3 kotak kayu berbentuk 4 persegi, yang satu lebih besar dari yang lain. Dia membuka kotak kayu yang terkecil. Ketika tutupnya dibuka, sebuah kejutan muncul di wajah Ye Kui, karena di dalam peti ini terdapat sebuah benda yang tidak asing lagi. Tripod Qiankun. Ini sudah menjadi tripod Qiankun ketiga yang pernah dilihat Ye Kui. Yang pertama adalah hadiah pertemuan dari Zhang Tianxi, yang kedua ditemukan di ruang harta karun kakek Su Changjin. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya ada tripod Qiankun di dalam ruang rahasia ini juga. Tripod Qiankun ditempatkan di tempat yang tersembunyi, sehingga dapat dilihat bahwa bagi Long Yi, itu pasti harta karun di antara harta karun. Aku hanya tidak tahu, apa sebenarnya misteri dari Qiankun tripod. Ye Kui tidak bisa memikirkannya tepat waktu dan membuka kotak kayu kedua. Di dalam kotak itu ada pedang yang berharga. Pedang itu panjangnya lebih dari 4 kaki, sedikit lebih panjang dari pedang biasa, dan sarung kayu merah tua itu memiliki garis-garis retak di atasnya.
Jelas, itu adalah pedang jadul. Ye Kui mengeluarkan pedang itu dari dalam kotak kayu, mencengkeram gagangnya dengan satu tangan dan menariknya keluar dengan paksa. Tersedak, pedang itu menyerupai raungan naga saat disarungkan, dan bilahnya yang terang, yang dapat memantulkan wajah seseorang, memiliki cahaya yang dingin. Pedang yang luar biasa, Ye Kui berseru, menatap pedang itu dan menemukan perasaan berdiri di puncak gunung yang tinggi melihat ke bawah ke dalam jurang setinggi 10.000 kaki, halus dan dalam. Tiba-tiba, Ye Kui melihat dua karakter segel yang sangat kecil di tubuh pedang, dan dia melihatnya sebentar sebelum dia bisa mengidentifikasinya. Jurang naga, Ye Kui pertama-tama bingung, dan kemudian, hatinya bergetar hebat. Mungkinkah ini pedang jurang naga bintang 7, salah satu dari 10 pedang terkenal? Legenda mengatakan bahwa pedang jurang naga bintang 7 ditempa oleh dua ahli pengecoran pedang, Ou Yezi dan Ganzong, dan menduduki peringkat kelima di antara 10 pedang terkenal. Selama periode musim semi dan musim gugur, jenderal terkenal Wu Zixu dijebak oleh pengkhianat dan melarikan diri ke tepi sungai di mana ia diselamatkan oleh seorang nelayan. Khawatir bahwa nelayan tersebut akan mengkhianatinya, Wu Zixu memberikan pedang jurang naga yang dibawanya kepada nelayan tersebut, dan ketika nelayan tersebut dihina karena ketelanjangannya, ia bunuh diri dengan pedang tersebut untuk menunjukkan bahwa ia tidak bersalah, sehingga pedang jurang naga juga dikenal sebagai pedang integritas dan kemuliaan. Keingintahuan Ye Kui bangkit, dua peti kayu berisi harta karun yang luar biasa, jadi harta karun apa yang ada di dalam peti kayu ketiga? Maju ke depan, Ye Kui membuka kotak kayu ketiga. Kotak kayu ketiga adalah yang terbesar, berukuran panjang dan lebar 1 meter, dan berbentuk kotak ke segala arah. Dan aku ingin tahu, harta karun apa yang ada di dalam kotak kayu ini. Ye Kui membuka tutup kotak itu dengan rasa ingin tahu. Seketika itu juga, sesuatu yang luar biasa muncul di wajahnya, hanya untuk melihat bahwa di dalam kotak kayu ketiga sebenarnya adalah sebuah pohon. Pohon itu hanya setinggi 10 cm dan tampak seperti bibit, ditanam di dalam pot bunga hitam. Batang pohon itu setebal lengan bayi dan berwarna kuning keemasan, berkilau seperti emas. Daunnya rimbun dan hijau, dengan urat-urat seperti benang emas yang tumbuh di atasnya. Pada saat yang sama, daun-daunnya memancarkan aroma yang menyegarkan dari atas. Hanya dengan mengendus lembut, Ye Kui merasa segar dan semua rasa lelahnya hilang. Barang bagus. Meskipun Ye Kui tidak tahu persis apa pohon ini, dia mengerti bahwa itu pasti harta yang sangat langka. Jika tidak, Long Yi tidak akan menyembunyikannya di tempat yang tersembunyi. Ye Kui menghela nafas panjang, merasa sedikit tersesat di dalam hatinya. Meskipun dia telah menemukan 3 harta karun tertinggi dan banyak harta karun, tidak satu pun dari hal-hal ini yang sangat diinginkan Ye Kui. Tujuan utamanya datang ke kota terlarang adalah untuk menemukan sesuatu yang dapat menyelamatkan Ye Wusang. Sepertinya saya hanya bisa memperbarui kehidupan ayah saya melawan langit. Ye Kui tidak menunda dan dengan cepat meninggalkan kota terlarang. Ketika dia pergi, dia membawa ketiga peti kayu itu bersamanya, dan untuk barang-barang emas, perak, dan batu giok, dia tidak menyentuh satu pun dari mereka. Kembali ke istana dunia bawah. Ye Kui pertama-tama meletakkan ketiga kotak kayu itu di kantor dewa militer sebelum datang ke ruang rahasia. Dari jauh, dia melihat Tetua Ye dan yang lainnya duduk di luar ruang rahasia. Tetua Ye, mengapa Anda di sini? Ye Kui bertanya. Sebelum dia pergi, dia telah berulang kali menginstruksikan Penatua Ye dan realitas alis panjang untuk mengawasi Ye Wusang dari dalam ruang rahasia. Jinglan telah tiba dan berada di dalam bersama Wu Shuang, jadi Long Mei Zhen Zhen dan saya keluar. Tetua Ye menjelaskan. Ibuku datang begitu cepat. Ye Kui sedikit terkejut. Dewa militer berkata, aku memerintahkan Jiangzu untuk mengirim ibumu ke sini dengan pesawat tempur tercepat. Ye Kui berkata dengan penuh syukur, terima kasih, Dewa Tentara. Dewa Perang tertawa dan berkata, kita semua adalah keluarga, mengapa kamu begitu sopan? Alis panjang bertanya, anak nakal, apakah Anda mendapatkan sesuatu dari perjalanan Anda ke kota terlarang? Tidak, Ye Kui menjawab dengan datar. Alis panjang tidak mempercayainya sama sekali, matanya yang putih berputar,
kamu pikir aku anak kecil berusia 3 tahun, katakan padaku, harta karun apa yang kamu temukan di kota terlarang? Saya tidak menemukan harta karun, percaya atau tidak. Ye Kui menatap Ye Wuyi, dan keduanya berjalan ke samping. Mencari saya untuk sesuatu, Ye Wuyi bertanya. Ye Kui berkata, Paman ketiga, ada sesuatu yang perlu saya repotkan. Saya menemukan banyak ramuan obat berusia 300 tahun di dalam kota terlarang. Anda harus pergi ke sana secara pribadi dan membantu mengembalikan ramuan itu. Mereka akan berguna saat menyelamatkan ayah saya besok. Bagus. Ye Wuyi setuju dan segera pergi untuk melakukannya. Baru setelah itu Ye Kui membuka pintu ruang rahasia dan masuk sendirian. Ketika dia masuk, dia melihat Qian Jinglan berbaring di samping peti mati giok putih yang sangat halus, diam-diam menyeka air mata dari matanya. Ibu, Ye Kui berseru pelan. Qian Jinglan berbalik, menyeka segenggam air mata dan berkata dengan mata merah, Ye Kui, tuan tua itu berkata bahwa kamu memiliki cara untuk menyelamatkan ayahmu. Apakah itu benar? Itu benar. Ye Kui berjalan ke peti mati dan melihat ke dalam. Ye Wusang telah berganti pakaian bersih, dan darah di tubuhnya sudah hilang, terbaring dengan damai di dalam peti mati. Ye Kui meraih denyut nadi Ye Wusang dan memeriksanya. Dia menemukan bahwa meskipun Ye Wusang tidak memiliki banyak vitalitas, denyut nadinya stabil, jadi dia berkata kepada Qian Jinglan, kondisi ayah sudah stabil untuk saat ini, jangan khawatir, aku akan merawatnya besok malam. Apakah ada bahaya dalam perawatannya? Qian Jinglan bertanya lagi. Tidak, Ye Kui tersenyum dan berkata, saya seorang santo medis, Anda harus percaya pada keterampilan medis saya. Ye Kui tidak mengatakan yang sebenarnya, terutama karena dia takut Qian Jinglan akan khawatir. Qian Jinglan tidak tahu yang sebenarnya dan menghela nafas lega, lalu berkata, saya pikir saya tidak akan pernah melihat Wu Shuang lagi dalam hidup saya, tetapi saya tidak berharap untuk bertemu dengannya lagi setelah lebih dari 20 tahun berpisah. Saya tidak tahu di mana dia berada selama 20 tahun terakhir. Saya yakin dia pasti sangat menderita. Ye Kui berkata dengan menghibur, Bu, apapun yang terjadi, ayah telah kembali, kamu tidak menunggu dengan sia-sia selama ini. Adapun kemana ayah pergi, ketika dia bangun, dia akan memberi tahu kita. Qian Jinglan menganggukkan kepalanya sedikit. Bu, karena kamu ada di sini, maka kamu bisa tinggal di sini bersama ayah sementara aku pergi dan mempelajari rencana perawatan lagi. Ye Kui berkata, orang tua itu dan yang lainnya ada di luar pintu, jika kamu butuh sesuatu, kamu panggil mereka. Oke, Qian Jinglan menganggukkan kepalanya dan setuju. Ketika Ye Kui keluar dari ruang rahasia, dia berkata kepada Penatua Ye, kondisi ayah telah stabil dan tidak memburuk untuk saat ini. Saya sekarang akan pergi dan mempelajari rencana perawatannya. Tuan tua, tolong bantu awasi keadaan di sini. Jika ada situasi mendadak, hubungi saya tepat waktu. Penatua Ye berkata, jangan khawatir, saya akan tinggal di sini sepanjang waktu. Ye Kui menambahkan, Dewa Militer, saya perlu meminjam kantor Anda untuk sementara waktu. Baiklah, Dewa Militer setuju dan berkata, Ye Kui, apapun yang Anda butuhkan, selama kami memilikinya di Istana Dunia Bawah, Anda tidak perlu meminta izin untuk menggunakannya. Jika Istana Dunia Bawah tidak memilikinya, maka Anda dapat memberitahu saya dan saya akan pergi dan menyiapkannya untuk Anda. Terima kasih, Dewa Perang. Ye Kui mengucapkan terima kasih dan segera pergi ke kantor Dewa Militer, lalu mulai meninjau semua proses di kepalanya dari perawatan terakhir untuk Jenderal Tua Bai. Metode pembaruan kehidupan sudah ada di tangan Ye Kui, dan dia hanya mengkhawatirkan satu hal sekarang. Jenderal Tua Bai adalah orang biasa, sedangkan Ye Wusang adalah seorang kultivator abadi. Apakah akan ada pergantian peristiwa yang tidak terduga saat memperbarui kehidupan seorang kultivator abadi di langit? Sepanjang malam, Ye Kui tidak memejamkan mata saat dia duduk di kantor Dewa Militer, memikirkan kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi dalam penyelamatan dan perawatan. Keesokan paginya, Ye Kui sarapan dan pergi ke ruang rahasia untuk menemui Ye Wusang, lalu kembali ke kantor Dewa Militer untuk duduk berlutut. Dia akan memperbarui kehidupan Ye Wusang malam ini, dan dia tidak berani ceroboh, jadi dia harus meningkatkan semangatnya ke kondisi terbaik. Waktu berlalu dengan cepat, pukul 6 sore.
Dewa militer menemukan tempat terbuka seperti yang telah diatur oleh Ye Kui, lalu meletakkan tempat tidur berbaris sederhana di tanah untuk Ye Wusang berbaring. Di sekelilingnya, 49 lentera ditempatkan di tanah. Anjing hitam dan ayam jantan putih besar yang ditemukan Long Night ditambatkan dengan tali. Yang lain berdiri di kejauhan, masing-masing menatap Ye Kui dengan ekspresi tegang, tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Ye Kui duduk di depan tempat tidur berbaris, memegang jarum emas di tangannya untuk mensterilkannya. Di sisinya, dia meletakkan sejumlah ramuan berusia berabad-abad, serta setengah dari He Shou Wu yang berusia 1000 tahun. Perlahan-lahan, tirai ditutup ke segala arah. Bintang-bintang muncul di langit. Sudah hampir waktunya, kita bisa mulai. Cahaya ilahi melintas di mata Ye Kui dan wajahnya menjadi serius. Ye Kui memulai perawatan. Pertama-tama dia melepaskan ikatan pakaian putih di tubuh Ye Wusang, lalu mengeluarkan 3 jarum emas sepanjang 5 inci dan dengan cepat menancapkannya di dada Ye Wusang. Kemudian, dia mengeluarkan 3 jarum emas sepanjang 5 inci dan menancapkannya di perut Ye Wusang. Akhirnya, Ye Kui mengeluarkan jarum emas sepanjang 7 inci dan menusukkannya ke jantung Ye Wusang. Total ada 7 jarum yang ditusukkan. 7 jarum emas tersebut didistribusikan di berbagai titik akupuntur yang berbeda dalam bentuk 7 bintang biduk. Ye Kui mengulurkan jarinya dan menjentikkannya ke ujung jarum emas yang tertancap di posisi jantung. Dengung. Jarum emas yang satu ini langsung bergetar, membuat 6 jarum emas lainnya menyatu, mengeluarkan bunyi berdengung. Tidak lama kemudian, di antara ketujuh jarum emas, muncul aliran udara berwarna kemasan. Ye Kui menggabungkan teknik jarum 7 bintang dan menggunakan Qi untuk menggerakkan jarum-jarum itu. Penatua Ye dan yang lainnya berdiri jauh, dan semua orang menyaksikan gerakan Ye Kui, menatapnya. 5 menit kemudian, Ye Kui mengangkat tangannya, dan pada saat itu, bayangan naga muncul di telapak kedua tangannya. Ini adalah Qi sejati bawaan. Ye Kui mulai memijat seluruh tubuh Ye Wusang. Dia mulai menekan dari titik akupuntur Bai Hui di bagian atas kepala Ye Wusang dan terus turun hingga mencapai titik akupuntur Yongquan di bagian bawah kaki Ye Wusang. Kemudian, sekali lagi, ia mulai menekan dari titik akupuntur Yongquan di bagian bawah kakinya dan terus ke atas hingga mencapai titik akupuntur Bai Hui di bagian atas kepalanya. Hal ini ditekan bolak-balik sebanyak 9 kali. Ye Kui tidak melepaskan satu pun dari lebih dari 300 titik akupuntur utama di tubuh Ye Wusang. Butuh waktu hampir 1 jam. Selama pemijatan, Ye Kui selalu memiliki 2 saluran Inate Truki yang menyatu di telapak tangannya, melonggarkan kulit Ye Wusang dan membersihkan meridiannya sambil mencoba mengaktifkan vitalitas dalam tubuh Ye Wusang. Namun, tubuh Ye Wusang seperti genangan air yang tergenang. Tidak peduli apa yang dilakukan Ye Kui, vitalitas di tubuhnya tidak dapat dibangunkan. Ketika Ye Kui berhenti, butiran keringat halus muncul di dahinya. Setelah itu, dia mulai menusukkan jarum lagi. Kali ini, Ye Kui sangat cepat dalam menusukkan jarum. Dia bertindak dengan kedua tangan pada saat yang sama, dan setiap kali dia memukul, setidaknya ada 2 jarum emas. Entah menusuk atau memetik, itu menyilaukan mata. Tidak lama kemudian, 36 jarum emas lagi ditancapkan di tubuh Ye Wusang oleh Ye Kui. Segera setelah itu, Ye Kui memegang denyut nadi Ye Wusang. Memeriksanya sejenak, wajah Ye Kui menjadi lebih suram, dia menemukan bahwa kondisi Ye Wusang tidak hanya tidak membaik, tetapi juga semakin memburuk, masa vitalitas yang semula bertahan di hatinya telah menghilang cukup banyak. Menurut situasi saat ini, ayah hanya bisa bertahan paling lama 1 jam. Aku harus bergegas dan menyembuhkan ayah dalam waktu 1 jam. Ye Kui dengan cepat menancapkan lusinan jarum emas lagi ke tubuh Ye Wusang, lalu menatap Ye Wusang yang tidak sadarkan diri dan berkata, "Ayah, kamu harus bertahan." Ye Kui mulai menyalakan lentera surgawi, melafalkan mantra dalam hati, dan kemudian melambaikan jari pedangnya. Seketika, 49 lentera perlahan-lahan meninggalkan tanah dan melayang ke udara. Tiba-tiba, semua lentera menyala pada saat yang bersamaan. 49 lentera terus naik ke udara, bergerak perlahan di udara dan, akhirnya, membentuk biduk raksasa setinggi 33 meter di atas tanah.
Penonton menyaksikan pemandangan itu dengan penuh rasa ingin tahu. Ketika mereka melihat ke atas dari tanah, setiap 7 lentera disusun dalam kelompok untuk membentuk 7 bintang biduk. 49 lentera dibagi menjadi 7 kelompok, masing-masing di sisinya sendiri. Sekilas, ketujuh kelompok kecil bintang biduk ini membentuk sebuah bintang biduk yang sangat besar. Yang paling aneh, lampion-lampion ini seakan-akan melayang di udara, seakan-akan telah diguna-guna dengan mantra fiksasi, dan tidak bergerak sama sekali. Semua orang sangat gugup, mereka tahu bahwa pengobatan Ye Kui telah memasuki masa yang sangat kritis. Akankah Ye Kui berhasil? Ye Wu Wei berkata dengan suara kecil. Saya percaya padanya, dia pasti akan berhasil, kata Ye Wu Wei. Alis panjang berkata, seni pembaruan bertentangan dengan langit, kali ini hanya bisa berhasil dan tidak gagal, jika tidak satu pun dari mereka akan bertahan. Apa, Qian Jinglan tidak tahu bahwa Ye Kui mengambil risiko sebesar itu, dan ketika dia mendengar kata-kata realis alis panjang, dia sangat ketakutan sehingga matanya berkaca-kaca. Orang sungguhan, apakah ada cara untuk menghentikan Ye Kui? Qian Jinglan bertanya dengan segera. Itu tidak bisa dihentikan. Alis panjang berkata, Wu Shuang telah menderita serangan balik yang serius dan hanya memiliki satu nafas tersisa. Jika kita menghentikan Ye Kui, maka Wu Shuang pasti akan mati. Kamu telah menunggu Wu Shuang selama lebih dari 20 tahun, kamu tidak ingin dia mati di depanmu, bukan? Ye Kui berpikiran sama denganmu, dia juga tidak ingin melihat ayahnya mati. Qian Jinglan berkata, saya khawatir tentang Ye Kui dia. Jangan khawatir, orang asli alis panjang berkata, anak nakal kecil itu memiliki berkah yang dalam, dia tidak akan mati. Qian Jinglan senang dengan kata-katanya, apakah orang yang sebenarnya bermaksud mengatakan bahwa Ye Kui akan berhasil? Mari kita tunggu keajaibannya, kata alis panjang, dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia tidak memberitahu Qian Jinglan bahwa bahkan jika Ye Kui berhasil memperbarui kehidupan Ye Wusang di langit, dia masih akan menderita kerusakan besar. Selain itu, kerusakan ini tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Wajah Penatua Ye serius, matanya menatap Ye Kui, dan setelah beberapa saat, dia bertanya, Long Mei, bantu meramal untuk melihat bagaimana situasinya. Orang asli alis panjang memiliki wajah yang sulit, Penatua Ye, memprediksi peluang surgawi akan menghancurkan kehidupan yang, Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Penatua Ye menyela Long Mei Zhen dan berkata, selama perhitungan Anda benar, saya akan membayar uang untuk membangun kembali Gunung Harimau Naga. Wajah orang asli alis panjang itu senang, apakah ini benar? 1000 kali benar. Baiklah, saya akan segera menghitungnya. Orang asli yang beralis panjang itu mengeluarkan 3 koin tembaga dari dalam borgol jubah Tao dan mulai meramal. Pada saat ini, Ye Kui mengeluarkan 9 lembar kertas kuning, mengucapkan mantra diam-diam, dan kemudian membuangnya. 9 lembar kertas kuning melayang di udara 3 meter dari Ye Wusang dan meledak menjadi api, memancarkan api ungu yang tidak akan padam untuk waktu yang lama. Ye Kui telah menyalakan 9 lampu kehidupan untuk Ye Wusang. Dalam keadaan normal, hanya satu lampu kehidupan yang dibutuhkan untuk memperbarui kehidupan di langit, tetapi Ye Wusang adalah seorang pembudidaya abadi, dan Ye Kui khawatir ada sesuatu yang akan berubah, jadi dia menyalakan 9 lampu kehidupan untuk berjaga-jaga. Jika terjadi perubahan, selama satu lampu kehidupan dijamin menyala, maka Ye Wusang tidak akan mati. Setelah 9 lampu takdir dinyalakan, Ye Kui mengeluarkan segenggam kertas kuning. Kertas kuning ini memiliki jimat yang digambar di atasnya, dan dengan lambaian tangannya, kertas kuning itu terbang keluar dan menempel di bagian atas 49 lentera. Tiba-tiba, ke-49 lentera itu menjadi lebih terang, seperti bintang. Setelah Ye Kui melakukan ini, dia duduk berlutut dan menggambar jimat dengan kedua tangan di depannya. Segera, aura yang menyedihkan menyelimuti tanah itu. Awan guntur berguguran. Aku sudah menghitungnya. Realitas alis panjang berkata dengan penuh semangat. Bagaimana dengan itu? Akankah Ye Kui berhasil? Penatua Ye sibuk bertanya. Orang asli yang beralis panjang itu tersenyum dan berkata, trigram itu menunjukkan tanda keberuntungan yang besar. Mendengar kata-kata ini, semua orang yang hadir menghela napas lega. Luar biasa. Penatua Ye berkata dengan penuh semangat.
sepertinya Ye Kui dan Wu Shuang akan baik-baik saja kali ini. Alis panjang berkata sambil menyeringai, jika mereka tidak baik-baik saja, maka kamu memukulku sampai mati. Saat itu, sebuah cetakan telapak tangan besar tiba-tiba muncul di udara, menghancurkan 49 lentera dengan satu pukulan. Tangan besar itu tiba-tiba muncul di langit sehingga 49 lentera di udara langsung menjadi bubuk. Mencari kematian, Ye Kui sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa seseorang akan benar-benar datang untuk membuat masalah pada saat yang genting ini. Dentang, Ye Kui dengan cepat menghunus pedang kekaisarannya dan naik ke langit, menebas pedangnya ke cetakan telapak tangan yang besar. Terdengar suara keras yang mengejutkan. Pedang kekaisaran bertabrakan dengan segel telapak tangan itu, mengeluarkan serangkaian percikan api. Wajah Ye ngeri. Dia baru saja menggunakan 89% kekuatannya, ditambah dengan pedang kekaisaran yang sangat tajam, itu cukup untuk membunuh orang kuat yang telah mengembangkan 7 saluran Truqi dalam hitungan detik. Namun, cetakan telapak tangan di udara tidak mengalami kerusakan sedikitpun. Pedang kekaisaran langit merah, lumayan. Sebuah suara tua terdengar di langit dan bumi. Ye Kui dengan cepat melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun, dan hatinya tenggelam dengan keras. Dia menyadari bahwa tamu tak diundang ini sebagian besar adalah seorang pembudidaya abadi. Jika tidak mungkin untuk masuk ke pangkalan istana dunia bawah yang dijaga ketat. Mungkinkah itu adalah pelindung kota terlarang yang telah datang? Hati Ye Kui terkejut dan cemas. Jika itu benar-benar penjaga kota-kota terlarang, maka tidak mungkin dia bisa memblokirnya. Selain itu, dia saat ini sedang memperbarui kehidupan Ye Wusang melawan langit dan berada di saat yang kritis. Tujuan musuh datang ke sini saat ini sudah cukup jelas. Ye Wusang dan yang lainnya bereaksi dan dengan cepat datang ke sisi Ye Kui. Jangan licik, keluarlah jika kamu punya nyali, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Ye Wuyi memegang Great Xia Dragon Sparrow di tangannya, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Hancur berkeping-keping, ya kamu tidak bisa. Suara tua itu terdengar sekali lagi, dan tepat setelah itu, semua orang melihat bahwa cetakan telapak tangan itu bergetar dengan lembut di udara, dan seketika, badai yang kuat menyapu. Tidak bagus. Sebelum Ye Kui bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat 9 lampu kehidupan yang dia nyalakan untuk Ye Wusang padam pada saat yang bersamaan. Ayah! Mata Ye Kui terbuka. Begitu 9 cahaya kehidupan padam, itu berarti pembaruan surgawi telah sepenuhnya gagal dan kehidupan Ye Wusang akan segera berakhir. Kakak, Wu Shuang, Ye Wuyi dan Dewa Tentara dan yang lainnya menggigil di sekujur tubuh mereka pada saat ini. Jelas, mereka juga tahu apa artinya ketika 9 lampu kehidupan padam. Aku tidak peduli siapa kamu, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku hari ini, aku pasti akan membuatmu mengubur ayahku bersamaku. Tubuh Ye Kui mendidih dengan energi pembunuh saat dia memegang pedang kaisar dan membunuh cetakan telapak tangan itu, menyerang dengan jurus kedua dari skill pedang-pedang rumput. Cahaya pedang itu seperti naga, mendarat di telapak tangan itu dalam sekejap. Sebuah tabrakan yang mengejutkan terdengar. Namun demikian, cetakan telapak tangan itu tidak bergerak sama sekali, tetap tidak mengalami kerusakan apapun, tidak bisa dihancurkan, seperti telapak tangan Buddha, tidak tergoyahkan. Permainan pedang yang lumayan, hanya saja sayang sekali tingkat kultivasimu terlalu lemah untuk melukaiku. Suara orang tua itu mengikuti, "Nak, coba ambil salah satu jariku." Tanda telapak tangan di udara tiba-tiba mengepal, lalu mengulurkan satu jari dan menekannya ke bawah. Saat jari itu jatuh, cahaya putih cemerlang meletus, menerangi separuh langit malam, seperti bintang jatuh, sangat menakutkan. Sebelum jari itu benar-benar jatuh, orang-orang di tanah merasakan sensasi tercekik dan tiba-tiba tidak dapat bernapas. Dewa Perang adalah yang pertama kali menyerang, melayangkan tinjunya ke arah jari itu. Tinju itu baru saja mendarat di jari ketika Dewa Militer terguncang di udara. Ye Wuyi, gadis naga dan Tuan Duer mengikuti, dan dalam situasi yang sama, mereka juga terguncang. Mereka, para pria, tidak bisa menghentikan jari itu sama sekali. Anak nakal, Dao Malang ada di sini untuk membantumu.
Alis panjang sejati segera menggunakan 5 teknik guntur, dan segera, suara guntur terdengar. 5 petir setebal ember turun dari langit dan menyambar jari itu secara bersamaan. Anak nakal, serang. Realitas alis panjang berteriak. Ye Kui menyerang lagi. Teknik membunuh. Ye Kui berteriak, dan pedang sepanjang 721 meter muncul di sekelilingnya. Pedang ini dengan cepat menyatu dan berubah menjadi pedang besar sepanjang 10 meter yang memotong jari itu di udara. Segera setelah itu, Ye Kui melepaskan 5 saluran ki sejati bawaan. Raungan naga yang mengguncang surga terdengar saat 5 saluran ki sejati bawaan menyelimuti punggung Ye Kui, membuatnya seperti putra naga sejati dari surga, heroik dan tidak biasa. Setelah itu, Ye Kui menjalankan skill naga ilahi 9 revolusi dan meledak dengan seluruh kekuatannya, menggunakan jurus ketiga dari skill pedang-pedang rumput lagi, dan dengan keras memotong jari itu. Dang, percikan api memercik di mana-mana, dan suara tabrakan itu seperti tanah longsor, memekakkan telinga. Ye Kui berpikir bahwa setelah dia meledakkan semua kekuatannya dan menggunakan jurus membunuh yang begitu kuat, dia pasti bisa memadamkan jari itu, tetapi hasilnya membuatnya ngeri, jari itu masih tidak mengalami sedikit pun kerusakan. Orang yang menyerang pasti seorang kultivator abadi dengan kultivasi yang tak tertandingi. Realis alis panjang juga menyadari bahwa kultivasi pihak lain begitu kuat sehingga mereka bukan tandingan sama sekali. Tetapi dalam situasi ini, mengetahui bahwa mereka bukan tandingannya, mereka hanya bisa bertarung dengan punggung menghadap tembok dan bertarung sampai mati. Anak nakal, datang lagi, kata pria sejati alis panjang, dan menggunakan teknik 5 guntur untuk kedua kalinya. Kali ini, alam alis panjang mengerahkan seluruh kekuatannya dan membawa kekuatan 5 hukum petir secara maksimal, dan beberapa saat kemudian, awan petir muncul di atas langit. Di dalam awan petir yang tebal, guntur menyambar seperti naga raksasa yang mengaum. Sudut mulut Long Mei berdarah saat dia menarik jimat dengan kedua tangan di depannya dan hendak menurunkan guntur ketika tiba-tiba. Mundur, sebuah suara terdengar. Itu adalah suara yang sama dengan suara sebelumnya. Pemandangan yang mengejutkan muncul, hanya untuk melihat bahwa dalam sekejap, awan guntur di langit lenyap tanpa bekas, seakan-akan awan itu tidak pernah ada. Apa? Sang alam alis panjang merasakan perbedaannya dan terkejut. Satu kata telah mematahkan 5 hukum petir dan menghancurkan awan petir. Dari mana monster ini berasal? Ketika Ye Kui melihat pemandangan ini, hatinya menjadi dingin. Lawannya terlalu kuat. Meskipun mereka semua ahli, mereka masih tak terkalahkan di depan pembudidaya abadi yang kuat. Amitabha, Suhu Duer melipat tangannya dan berkata, Suhu dalam kegelapan ini, tolong angkat tanganmu. Tang Fei dan Long Ye menghunus senjata mereka di pinggang dan membidik jari, wajah mereka tegang. Jari itu tetap di udara selama beberapa detik, lalu tiba-tiba, jari itu terus menekan Ye Kui. Bang! Tang Fei dan Long Night menembak dengan tegas. Hasilnya, tidak perlu diragukan lagi, tidak mampu melukai jari itu. Apalagi fakta bahwa jari pihak lain ini hanyalah bayangan, bahkan jika itu adalah daging asli, peluru itu tidak akan dapat menyebabkan trauma pada pembudidaya abadi. Bagaimanapun, pembudidaya abadi telah lama melampaui jajaran duniawi, dan meskipun mereka bukan makhluk abadi sejati, mereka memiliki cara seperti makhluk abadi. Mengaum, Ye Kui tidak mundur setelah merasakan krisis besar, meraung dan mengumpulkan 5 saluran ki sejati bawaan ke tangan kanannya sebelum meledak dengan tinju yang marah. Bang! Tinju Ye Kui ini seolah-olah akan membuka langit dan bumi, dan tinjunya bersinar terang dengan cahaya keemasan dan raungan naga. Namun meski begitu, tetap saja tidak bisa menghentikan jari itu. Jari itu turun begitu cepat sehingga seperti Tarzan yang menekan, langsung menekan setengah tubuh Ye Kui ke bumi. Musim gugur, Qian Jinglan ketakutan setengah mati saat melihat tubuh bagian bawah Ye Kui jatuh ke tanah. Siapapun bisa melihat bahwa orang yang menyerang itu tak tertahankan. Pada saat ini, Ye Kui hanya merasa jari di atas kepalanya seperti pilar raksasa, menghancurkan tulang-tulang di tubuhnya. Meski begitu, punggung Ye Kui masih lurus. Ye Kui berteriak, bertarung dengan sekuat tenaga, tetapi tidak ada gunanya, di depan jari ini, dia selemah semut. Tubuh Ye Kui terus tenggelam. Tak lama kemudian,
semua yang ada di bawah dadanya terkubur di dalam bumi. Dewa Perang, Gadis Naga, Ye Wuyi, Master Duer, dan Realis Alis Panjang sekali lagi bergerak untuk menyelamatkan Ye Kui. Namun, begitu mereka bergerak, mereka dicegat oleh cahaya putih yang mencegah mereka mendekati Ye Kui. Ye Kui meledak dengan segala kemampuannya dan bertarung sampai mati. Saat dia melihat, kepala Ye Kui hampir tenggelam ke tanah, ketika tiba-tiba, jari itu entah kenapa menghilang, dan bahkan cahaya putih yang menghalangi dewa militer dan yang lainnya tiba-tiba menghilang. Apa yang terjadi? Sebelum kerumunan bisa bereaksi, suara lama dari sebelumnya terdengar lagi. Nak, kamu memiliki tulang yang keras, kamu layak menjadi benih Ye Wusang. Siapa kamu? Ye Kui bertanya dengan suara yang dalam. Ye Wusang berkata dengan keras, aku tahu siapa dia adalah pelindung kota terlarang. Suara tua itu berkata dengan jijik, pelindung kota terlarang. Dia bukan apa-apa, dia juga layak dibandingkan dengan Bapa Surgawi ini. Martabat Surgawi. Kerumunan orang bingung, mungkinkah orang yang baru saja menyerang ini bukan pelindung kota terlarang? Jika tidak, lalu mengapa dia menghancurkan pembaruan kehidupan Ye Kui dari Ye Wusang terhadap surga? Ye Kui berkata dengan marah, tidak peduli siapa Anda telah melukai ayah saya, balas dendam ini, bahkan jika saya hantu, saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Melukai ayahmu, mata manakah dari matamu yang melihat bahwa Bapa Surgawi ini menyakiti ayahmu? Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di depan Ye Kui begitu saja. Ye Kui terkejut dan mengangkat matanya untuk melihat bahwa sosok di depannya adalah seorang pria tua. Pria tua itu bertubuh sedang, sedikit gemuk, dengan rambut putih berantakan dan wajah merah, mengenakan jubah abu-abu kotor, memegang kendi anggur besar di tangannya, dan mengenakan sepasang sepatu kain compang camping berlubang, memperlihatkan beberapa jari kaki di kakinya. Pakaian ini mirip dengan pakaian seorang tetua pengemis. Keduanya sangat dekat dan Ye Kui bisa mencium bau alkohol yang kuat dari tubuh pria tua itu. Orang yang baru saja memukul adalah kamu. Ye Kui tidak percaya bahwa pria ini, yang terlihat seperti penelepon, adalah seorang kultivator abadi. Beberapa orang dari dewa tentara dengan cepat bergegas dan mengepung lelaki tua itu, tampak tegang dan seperti musuh besar. Orang tua itu mengabaikan dewa tentara dan berkata kepada Ye Kui, benar, Bapa Surgawi inilah yang menyelamatkanmu barusan. Saat lelaki tua itu berbicara, bau alkohol yang kuat menyembur dari mulutnya, dan Ye Kui hampir pingsan. Selamatkan aku. Ye Kui tertawa dingin dan berkata, kamu penuh dengan omong kosong, aku tidak akan mempercayaimu. Orang tua itu tidak marah, dia memiringkan kepalanya dan menyesap anggur, tersenyum, nak, apakah Bapa Surgawi ini tidak layak untuk kamu percayai? Atau apakah aku terlihat seperti orang jahat? Saya bukan orang jahat, saya di sini untuk menolongmu. Menolongku. Ye Kui mendengus dingin, jika Anda di sini untuk membantu saya, lalu mengapa Anda menghentikan saya untuk memperbarui kehidupan ayah saya di langit? Orang tua itu menghela nafas, Ye Kui. Kamu hanya memiliki tingkat kultivasi ini dan kamu berani memperbarui kehidupan seorang pembudidaya abadi yang akan menerobos alam raja melawan langit. Aku tidak tahu apakah harus mengatakan kamu berani atau tidak takut mati. Jika Bapa Surgawi ini datang sedikit lebih lambat, maka Wushuang akan mati dan kamu juga akan mati. Semua orang yang hadir akan mati. Ye Kui mengangkat alis, jangan khawatir. Bapa Surgawi ini hanya mengatakan yang sebenarnya. Orang tua itu berkata, tingkat kultivasi Anda terlalu lemah dan memaksa diri Anda untuk memperbarui kehidupan makhluk abadi melawan surga akan menyebabkan Dao Surgawi marah dan menjatuhkan hukuman kilat. Selain itu adalah hukuman petir yang sangat besar yang tidak bisa kamu tahan. Semua orang di sini juga akan binasa di bawah hukuman petir. Ye Kui tertegun. Bahkan, dia juga khawatir tentang masalah ini. Ketika dia menyelamatkan Jenderal Tua Bai terakhir kali, guntur telah turun dari langit, dan meskipun dia siap kali ini, Ye Wusang adalah seorang pembudidaya abadi, dan dia tidak tahu betapa kuatnya guntur itu ketika saatnya tiba. Singkatnya, jika dia tidak bisa membawanya dan gagal memperbarui hidupnya melawan langit, maka Ye Wusang akan mati. Siapa kamu? Ye Kui bertanya sekali lagi. Dia menyadari bahwa orang tua di depannya ini mungkin tidak memiliki niat jahat terhadapnya,
jika tidak, orang tua ini tidak akan muncul dan mengomelinya selama setengah hari. Semua orang juga melihat ke arah lelaki tua itu, sama-sama penasaran dengan identitas lelaki tua itu. Orang tua itu memandang Ye Kui dan berkata sambil tersenyum, "Kamu bisa memanggilku Tuan." "Tuan leluhur." Ye Kui tertegun dan berkata, "Senior, bisakah kamu membuatnya lebih jelas?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Perkenalkan diri Anda, saya adalah suhu sekte Gunung Kunlun, Xiang Tianzun." Mendengar kata-kata ini, kerumunan orang tercengang. Orang tua ini adalah master sekte Gunung Kunlun. Sepertinya tidak, dia lebih mirip dengan ketua geng pengemis. "Senior, apakah Anda benar-benar kepala Gunung Kunlun?" Alis panjang nyata bertanya. Ye Kui melirik realis alis panjang dan memperhatikan bahwa benda tua itu terlihat sangat bersemangat dan suaranya bergetar ketika dia berbicara. "Apa? Kamu berani mempertanyakan identitas Bapak Surgawi ini?" Kepala lelaki tua itu berputar dan matanya setajam pedang surgawi berkibar. Long Mei yang asli berlutut dan berteriak, "Long Mei, penguasa Gunung Harimau Naga, sembahlah Bapak Surgawi." Ada ribuan sekte Tao di bawah langit, tetapi ketika Kunlun keluar, semua penganut Tao tunduk. Ini adalah aturan yang telah diturunkan dalam sekte Tao selama 1000 tahun. Hanya saja tidak ada pewaris yang muncul dari Gunung Kunlun selama ratusan tahun, dan seiring berjalannya waktu, banyak orang yang melupakan sekte ini. Pada saat ini, tiba-tiba mengetahui bahwa lelaki tua itu adalah kepala sekolah Gunung Kunlun, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Orang tua itu mendengus dingin dan berkata kepada Long Mei Zhen, "Sebelumnya, ketika Anda melakukan 5 teknik guntur untuk kedua kalinya, jika Bapak Surgawi ini tidak menghentikan Anda akan jatuh dalam sekejap. Apakah kamu mengerti?" "Saya mengerti, terima kasih telah menyelamatkan hidup saya, Bapak Surgawi." Alam alis panjang memiliki sikap hormat, tanpa sikap main-main seperti biasanya. "Senang mengetahuinya." Xiang Tianzun berkata kepada Ye Kui, "Lebih dari 20 tahun yang lalu, secara kebetulan, Tianzun ini menyelamatkan nyawa ayahmu dan membawanya ke Gunung Kunlun. Sejak itu, Wu Shuang telah beribadah di bawah bimbingan saya dan telah menjadi murid yang hebat di Gunung Kunlun. Aturan Sekte Kunlun menyatakan bahwa seorang murid tidak boleh berkeliling dunia sampai dia mencapai alam raja. Karena itulah Wu Shuang tidak meninggalkan Gunung Kunlun selama lebih dari 20 tahun. Kali ini, karena saya meramalkan bencana dalam takdir Wu Shuang, maka saya membiarkan dia turun ke gunung untuk menjawabnya. Jadi, secara halus, Anda harus memanggil saya leluhur senior." Ye Kui sibuk bertanya, "Tuan leluhur, ayah saya telah menderita serangan balik yang serius dan dalam kondisi kritis. Apakah Anda punya cara untuk menyelamatkan ayah saya?" Bapak Surgawi ini telah turun ke gunung untuk membantu Wu Shuang mengatasi bencana. Ketika Bapak Surgawi Xiang selesai berbicara, dia menjentikkan jarinya dan mengirimkan pil ke dalam mulut Ye Wusang. Langkah Xiang Tianzun menyebabkan Ye Kui mempertanyakannya. "Ayah menderita cedera serangan balik, saya bahkan mungkin tidak dapat menyembuhkannya dengan pembaruan surgawi. Apakah pil akan berhasil?" Namun, setelah obat mujarab ada di mulutnya, hanya 10 detik berlalu sebelum Ye Wusang yang tidak sadarkan diri membuka matanya. Tidak hanya itu, kepala Ye Wusang yang penuh dengan rambut putih juga menjadi gelap seperti tinta dalam sekejap. Ye Kui tercengang. Dia tiba-tiba menyadari bahwa sarana yang dimiliki pembangkit tenaga listrik kultivasi abadi seperti Xiang Tianzun telah jauh melampaui persepsinya. Untuk sesaat, Ye Kui dipenuhi dengan kerinduan akan sarana pembangkit tenaga kultivasi abadi. "Saya juga bertanya-tanya, kapan saya akan sekuat leluhur tuan saya?" Ye Kui diam-diam memutuskan bahwa dia harus melipat gandakan usahanya dan berusaha untuk menjadi seorang kultivator abadi sesegera mungkin. Seperti yang diharapkan dari seorang suhu Gunung Kunlun, kuat. Dewa militer dan yang lainnya terkejut dan senang melihat Ye Wusang bangun, sambil mengagumi Xiang Tianzun dari lubuk hati mereka. Meskipun Xiang Tianzun tidak terawat dan tampak seperti orang yang tidak punya, pada saat ini, hati semua orang dipenuhi dengan rasa hormat padanya. Wu Shuang, Qian Jinglan dengan cepat berlari ke Ye Wusang, menangis kegirangan.
Jinglan, Ye Wusang memegang wajah Qian Jinglan dengan kedua tangannya, tersenyum dan tertawa saat dua garis air mata mengalir di sudut matanya. Dua garis air mata dalam hidup seorang pria, satu untuk orang-orang dan satu untuk keindahan. Saat itu, ketika Ye Wusang dan Qian Jinglan sedang jatuh cinta, Qian Jinglan adalah seorang gadis berbakat yang terkenal, secantik bunga, tetapi tidak disangka setelah absen lebih dari 20 tahun, penampilan Qian Jinglan telah berubah drastis. Saat ini, wajah Qian Jinglan memiliki banyak kerutan, kulitnya menjadi kasar, dan rambut putih muncul di kepalanya, yang sama sekali tidak sesuai dengan usianya. Ye Wusang tidak membencinya sedikit pun, sebaliknya, rasa bersalah yang dalam muncul di hatinya dan dia berkata dengan nada meminta maaf, "Jinglan, aku minta maaf karena membuatmu menderita selama ini." Qian Jinglan tersenyum dan berkata, "Selama kamu masih hidup, itu layak untuk saya derita." Keduanya saling berpelukan erat. Ketika Ye Kui melihat pemandangan ini, dia tersenyum bahagia dan matanya sedikit lembab. Ketika Xiang Tianzun melihat air mata Ye Kui, dia sedikit bingung dan bertanya, "Nak, mengapa kamu menangis? Ini tidak seperti aku menggertakmu." Ye Kui menyesuaikan emosinya dan berkata, "Tuan, sebagian besar tubuh saya masih di bumi, dan Anda masih mengatakan Anda tidak menggertak saya. Jika Bapak Surgawi ini ingin menindasmu, apakah kamu masih hidup sekarang?" Setelah mengatakan ini, Bapak Surgawi Zi yang mengulurkan telapak tangannya. Seketika, Ye Kui hanya merasakan kekuatan lembut membungkus seluruh tubuhnya, dan kemudian tubuhnya keluar dari bumi dalam sekejap. "Terima kasih banyak, Suhu," Ye Kui berkata dengan penuh syukur. Xiang Tianzun kemudian memberi isyarat kepada Ye Wusang, "Wu Shuang, kemarilah." Ye Wusang membawa Qian Jinglan ke Bapak Surgawi Matahari Ungu dan berkata, "Tuan, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah istri saya, Qian Jinglan." "Jinglan, cepat temui Suhu." Qian Jinglan berkata dengan penuh syukur, "Senior, terima kasih telah menyelamatkan nyawa Wu Shuang. Aku tidak bisa membalas kebaikanmu yang luar biasa ini, izinkan aku bersujud kepadamu." Setelah mengatakan ini, Qian Jinglan berlutut dengan kedua lututnya dan dengan hormat bersujud 3 kali kepada Xiang Tianzun. "Hahaha, Wu Shuang adalah muridku, sudah sepantasnya aku menyelamatkannya." Xiang Tianzun mengeluarkan pil putih dari sakunya dan berkata kepada Qian Jinglan, "Ini adalah hadiah dari Tianzun ini untukmu." Meskipun Qian Jinglan tidak tahu untuk apa pil ini, dia mengerti bahwa apa yang dikeluarkan Xiang Tianzun benar-benar luar biasa, dan buru-buru berkata, "Senior, ini tidak diperbolehkan." Fiuh. Obat mujarab putih memasuki mulut Qian Jinglan dan meleleh di mulutnya. Beberapa detik kemudian, sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Saya melihat kerutan di wajah Qian Jinglan dengan cepat menghilang, rambut putihnya hilang, kulitnya yang kasar menjadi sehalus air, dan seluruh tubuhnya lebih dari 10 tahun lebih muda. Sungguh ajaib, kerumunan itu tercengang sejenak. Qian Jinglan juga menyadari bahwa dia telah menjadi lebih muda, dan sangat terkejut sehingga dia sekali lagi bersujud kepada Xiang Tianzun. "Terima kasih, senior." Xiang Tianzun tersenyum dan berkata, "Tidak perlu bersikap sopan." Melihat kecemburuan gadis naga itu, Ye Woudian melangkah maju dan berlutut di tanah dan berkata, "Tianzun, tolong maafkan junior saya juga menginginkan obat mujarab, saya harap Tianzun akan mengabulkannya." Pil penguat wajah sudah tidak tersedia lagi. Yang Mulia Zi yang menolak dalam satu tarikan napas. Ye Wusang angkat bicara dan berkata, "Suhu, dia adalah saudaraku." "Oh, kalau begitu biksu surgawi ini masih memilikinya." Xiang Tianzun mengeluarkan pil penguat wajah dan melemparkannya ke Ye Wusang. "Terima kasih, Bapak Surgawi." Ye Wouen sangat gembira dan buru-buru menyerahkan pil penguat wajah kepada gadis naga. "Istriku, ini dia." Gadis naga meminum pil pemulih wajah dalam satu tegukan dan segera, penampilannya menjadi lebih muda, tampak seperti seorang gadis berusia awal 20-an. "Terima kasih, suamiku." Pelayan naga mengabaikan kehadiran semua orang dan memeluk Ye Wusang dan menggigitnya. Ye Wusang sangat senang sehingga dia memiliki senyum konyol di wajahnya. Tidak jauh dari situ, istri Ye Wusang juga memiliki ekspresi iri di wajahnya saat melihat Qian Jinglan dan pelayan naga menjadi lebih muda satu demi satu. Ye Wusang merasakannya dan berkata,
Tuan, beri aku pil penguat wajah lagi, aku punya adik laki-laki. Bagus. Xiang Tianzun sangat murah hati dan mengeluarkan pil penguat wajah dan melemparkannya ke Ye Wusang. Ye Wusang segera melemparkan pil penguat wajah ke Ye Wu Wei. Terima kasih banyak. Ye Wu Wei sangat gembira dan buru-buru memberikan pil pemulih wajah kepada istrinya, yang juga menjadi jauh lebih muda setelah meminum pil tersebut. Ye Kui juga terharu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa kamu menginginkan pil pemulihan wajah, bukan karena Bapak Surgawi ini tidak dapat memberikannya, tidak ada lagi. Xiang Tianzun berkata, pil penguat wajah harus dibuat dari Kunlun Snow Lotus yang berusia 1000 tahun, dan Tianzun ini hanya membuat 3 di antaranya. Ye Kui sedikit kecewa, dia ingin meminta beberapa pil untuk dibawa kembali ke Lin dan Qinwan, tetapi dia tidak menyangka tidak ada yang tersisa. Suara Xiang Tianzun berubah dan kemudian berkata, Nak, bekerjalah keras dalam kultivasi Anda. Ketika Anda memiliki tingkat kultivasi Tianzun ini, akan mudah untuk menyempurnakan pil penguat wajah. Benarkah? Harapan Ye Kui dihidupkan kembali. Mata Valet Sun Heavenly Sovereign melotot, apa, kamu berani mempertanyakan penguasa surgawi ini? Aku tidak berani. Ye Kui kehilangan senyumnya. Xiang Tianzun mengambil kendi anggur dan mengocoknya 2 kali, tetapi tidak ada setetes pun anggur yang keluar dari kendi, jadi dia berkata dengan kesal, apakah ada anggur? Aku punya di sini. Sebelum dia bisa membagikannya, dia merasakan kekosongan di tangannya, dan kemudian dia mendengar Xiang Tianzun berkata, anggur monyet berusia 100 tahun. Gemericik. Xiang Tianzun menyesap beberapa teguk arak monyet dan berkata dengan ekspresi jijik di wajahnya, dibandingkan dengan arak tua dari Gunung Kunlun, arak monyet berusia 100 tahun ini tidak lain adalah sampah. Ketika dia mendengar kata-kata Xiang Tianzun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya dan diam-diam berkata, ketika saya memiliki kesempatan untuk mencoba anggur yang baik dari Gunung Kunlun di masa depan, saya harus mencobanya. Tapi kamu, pemimpin sekte Gunung Harimau Naga Kecil, bersedia memberiku 100 tahun anggur monyet untuk diminum, jadi kamu bisa melihat bahwa kamu masih memiliki rasa hormat kepada Bapak Surgawi ini di dalam hatimu. Jangan khawatir, Bapak Surgawi ini tidak akan meminum anggurmu dengan cuma-cuma. Long Mei, buka mulutmu. Mendengar kata-kata Xiang Tianzun, Long Mei Zhen tidak ragu-ragu dan membuka mulutnya dengan tergesa-gesa. Swoosh! Xiang Tianzun menjentikkan jarinya, dan seketika, sebuah pil masuk ke dalam mulut alam alis panjang. Obat mujarab memasuki mulutnya dan langsung berubah menjadi aliran hangat, memasuki perut alam alis panjang. Kemudian, aliran hangat ini naik lagi dari perut, memasuki tengkorak, dan akhirnya, muncul di sekitar mata alam alis panjang. Mungkinkah ramuan ini bisa membuatku? Realis alis panjang tiba-tiba menyadari sesuatu dan jantungnya berdebar kencang. Sesaat kemudian, dia merasakan rasa sakit yang menusuk di matanya, seakan-akan ada yang menusuk matanya dengan jarum. Sekitar setengah menit berlalu, pria asli beralis panjang ini tiba-tiba mendapati bahwa penglihatannya menjadi jelas dan matanya yang tadinya buta, kembali melihat. Dalam kegembiraan, alam alis panjang tertawa terbahak-bahak, hahaha. Aku bisa melihat dengan mataku sekarang. Fiuh. Sebuah pil terbang ke dalam mulut alam alis panjang dan tawa pun berakhir dengan tiba-tiba. Apa yang diteriakkan oleh kentut itu? Itu menjengkelkan. Xiang Tianzun berkata dengan wajah tidak sabar. Alam alis panjang hendak mengulurkan tangan dan mengeluarkan pil dari mulutnya ketika tanpa diduga, pil itu tiba-tiba meleleh dan berubah menjadi kekuatan besar ke dalam tubuhnya, membersihkan 8 meridian anehnya. Pria sejati beralis panjang itu terkejut dan senang, ini dia. Jalankan kekuatanmu dengan cepat. Xiang Tianzun berkata, jika Anda menyia-nyiakan obat mujarab, Tianzun ini akan membunuh Anda. Segera, alis panjang duduk di tanah, memejamkan mata dan mulai menggunakan energinya. 5 menit berlalu, tiba-tiba, aura menakutkan dilepaskan dari tubuh realitas alis panjang. Hanya 8 saluran ki sejati yang muncul di belakang alam alis panjang, dengan cahaya putih cemerlang yang membuatnya seperti dewa tua. Tidak hanya itu, aura pada tubuh asli Long Mei semakin kuat, dan sepertinya dia akan membuat terobosan.
Hal ini membuat Ye Kui dan Ye Wei serta yang lainnya iri, dan pada saat yang sama, mereka semakin kagum dengan metode Xiang Tianzun. Pil untuk membantu Chang Mei mendapatkan kembali penglihatannya, dan pil lain untuk membantunya meningkatkan kultivasinya. Tuan leluhur, Anda benar-benar luar biasa. Ye Kui berkata dengan nada menyanjung. Xiang Tianzun berkata, siapa yang menyuruhku minum anggurnya? Bapak surgawi ini tidak suka berhutang budi kepada orang lain. Tuan, Anda dapat menemukan saya jika Anda ingin minum anggur. Saya memiliki banyak anggur berusia berabad-abad di sini. Rasanya pasti lebih enak daripada anggur monyet, dan Anda dapat minum sebanyak yang Anda inginkan. Kata Ye Kui. Mata Xiang Tianzun berbinar, benarkah? Tentu saja itu benar. Ye Kui berkata, Tuan, saya akan menyuruh seseorang mengirim anggur ke sini. Tunggu. Xiang Tianzun memanggil Ye Kui dan berkata, Nak, kamu ingin mendapatkan sesuatu dariku, kan? Wajah Ye Kui tidak merah, dan dia berkata, Tuan, Anda salah paham, Anda menyelamatkan ayah saya, dan memberi ibu saya ramuan, saya hanya ingin menunjukkan rasa bakti. Benarkah begitu? Xiang Tianzun tidak mempercayainya. Benar-benar seperti itu. Ye Kui memiliki wajah yang tulus. Dang, Bapak Surgawi Xiang mengetukkan jarinya ke kepala Ye Kui dan memarahi, Nak, Bapak Surgawi ini telah makan lebih banyak garam daripada kamu makan nasi, apakah kamu pikir kamu bisa menyembunyikan pikiran kecilmu dariku? Tidak apa-apa, demi kamu memanggilku Tuan, jika Bapak Surgawi ini tidak memberimu sedikit hadiah, itu benar-benar tidak benar. Nak, apa yang kamu inginkan? Ye Kui berkata, Leluhur senior, saya benar-benar hanya ingin melakukan tugas berbakti saya tidak ingin meminta bantuan dari Anda. Jangan bicara omong kosong, katakan saja apa yang kamu inginkan. Yang Mulia Xiang adalah orang yang terus terang dan tidak suka orang bertele-tele dengannya. Ye Kui berkata, karena Anda telah mengatakannya, jika saya dengan tegas tidak menginginkannya, maka saya akan tidak menghormati Anda, tolong kirimkan saya beberapa pil, teknik, dan senjata ilahi. Singkatnya, semakin banyak semakin meriah. Lebih banyak lebih baik. Xiang Tianzun sangat marah sehingga dia meniup jenggotnya dan melotot, dasar kutu kupret kecil, kamu belum terlalu tua, tapi nafsu makanmu tidak kecil, kenapa kamu tidak menginginkan Tianzun ini juga? Ye Kui berkata dengan malu-malu, Tuan leluhur, jika Anda seorang wanita cantik, maka saya bisa mempertimbangkannya. Ye Kui, jangan kasar. Ye Wusang berbicara pada waktu yang tepat dan menegur Ye Kui, lalu berkata kepada Xiang Tianzun, Tuan, Ye Kui masih muda dan tidak tahu bagaimana bersikap sopan, saya harap Tuan tidak akan menyalahkannya. Huff. Xiang Tianzun dengan dingin mendengus, Tuanku adalah kepala sekolah Kunlun, jadi aku tidak akan repot-repot dengan junior. Ye Wusang mengikuti dan menambahkan, Tuan, karena Anda tidak akan repot-repot dengan Ye Kui, maka kirimkan dia beberapa hadiah. Ye Kui melirik Ye Wusang dengan heran, diam-diam berkata, Ayah berbicara begitu langsung, apa kamu tidak takut tuannya akan marah? Namun, yang tidak disangka Ye Kui adalah bahwa Xiang Tianzun tidak hanya tidak marah, sebaliknya dia berkata kepada Ye Wusang sambil tersenyum, anak ini adalah anakmu, aku tidak akan memperlakukannya dengan buruk, hadiah pertemuan telah disiapkan sejak lama. Kata-kata itu jatuh. Xiang Tianzun mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari sakunya dan melemparkannya ke Ye Kui. Terima kasih, Tuan leluhur. Ye Kui mengucapkan terima kasih dan dengan cepat membuka kotak kayu itu, hanya untuk melihat ramuan kehitaman di dalam kotak. Ramuan itu berbentuk bulat dan digulung, sebesar telur. Ye Kui menunduk dan mengendus, dan tidak mencium bau apapun. Tuan leluhur, obat mujarab macam apa ini? Ye Kui bertanya. Ye Kui, cepat kembalikan ramuan itu ke leluhur Tuan. Wajah Ye Wusang tiba-tiba menjadi sangat serius, lalu membungkuk kepada Xiang Tianzun dan berkata, Tuan leluhur, pil penghindaran surga terlalu berharga dan memiliki efek yang besar padamu, jadi kamu harus mengambilnya kembali. Xiang Tianzun tertawa dan berkata, bagaimana Anda bisa mengambil kembali sesuatu yang telah diberikan? Ye Wusang melanjutkan, Ye Kui adalah junior, Tuan, Anda bisa memberinya beberapa hadiah, tidak perlu memberinya pil penghindar surga.
Xiang Tianzun berkata, Wu Shuang, kamu tidak berpikir bahwa aku akan memberi putramu pil penghindar surga tanpa alasan, bukan? Ye Wusang tertegun, apa yang Suhu maksudkan dengan itu? Xiang Tianzun memandang Ye Kui dan berkata, dalam setahun, Anda akan mengalami kesengsaraan besar dalam hidup dan mati, pil ini akan membantu Anda mengatasi kesengsaraan itu. Tuan leluhur, apa yang dilakukan obat mujarab ini? Ye Kui bertanya. Xiang Tianzun menjawab, pil ini disebut pil penghindaran surga, minumlah pil ini untuk menghindari kesengsaraan surgawi. Apa? Sebuah pil dapat menghindari kesengsaraan surgawi. Ini terlalu sulit dipercaya. Ye Kui tidak bisa mempercayainya. Ye Wusang berkata, Suhu, pil penghindar surga adalah harta karun Gunung Kunlun kita, ini adalah satu-satunya dari jenisnya. Adapun bencana Ye Kui, dengan saya di sini, siapa yang berani menyentuhnya? Suhu, jangan katakan lagi. Yang Mulia Zi yang menyela Ye Wusang dan berkata, saya punya alasan sendiri untuk melakukannya. Ye Kui, simpanlah pil penghindar surga dengan baik. Ingat, jangan menggunakannya selama kesengsaraan biasa, gunakan saat Anda menerobos kultivator abadi, Anda dapat yakin bahwa itu sangat mudah. Terima kasih, Tuan Leluhur. Ye Kui berlutut dan membungkuk. Xiang Tianzun mengeluarkan benda lain dari sakunya dan melemparkannya ke Ye Kui, berkata, ini juga untukmu.